Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim atas junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kitab Bulughul Maram kita, dan pada pagi ini semoga Allah berkahi masuk dalam bab hatanah atau bab pemeliharaan. Yang dimaksud di sini adalah memelihara anak. Makanya masuk dalam masalah rumah tangga. Bagaimana mendidik anak, siapa yang lebih berhak memelihara anak pada saat terjadi perceraian. Ini semua yang akan menjadi bahasan kita. Baik, tentu sebelum kita masuk, ibu-ibu sekalian, kita perlu tahu anak kita adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun keadaan mereka adalah tanggung jawab kita. Anak-anak akan tumbuh sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh orang tuanya. Apa yang kita tanamkan, itulah yang akan kelihatan hasilnya. Jangan heran kalau ada anak-anak suka ribut, suaranya kasar. Harus muhasabah, dari mana dia tahu itu? Yang sering dia lihat tiap hari siapa? Orang tuanya misalnya sering bertengkar, atau sering, kadang-kadang ada seorang ibu karena asyik ngobrol sama temannya di telepon, anaknya pegang gelas, mau tumpah, udah cukup membuat dia marah-marah misalnya. Padahal sebenarnya tidak butuh marah pada saat itu. Hanya sekedar berhenti, maaf ya, saya lihat anak saya sebentar. Lihat anak tersebut, karena dia lebih penting daripada kita mendahulukan pembicaraan kita. Misal contoh, maka anak ini merasa memang harus dengan suara besar untuk menyampaikan sesuatu. Lahirlah seperti itu. Contoh yang kecil, ada banyak anak kecil suka menggigit. Mungkin orang bilang, kenapa suka menggigit ya? Padahal orang tuanya kalau gemes gigit dia. Bagi dia gigit itu kasih sayang. Bagi dia lucu ya digigit misalnya. Mungkin kita cuma gemes, tapi dia menangkap gigit adalah kasih sayang. Jangan heran kalau dia biasa gigit orang tuanya, gigit temannya, karena pola itu yang ditanamkan. Apa yang biasa dia lihat, apa yang biasa dia dengar, itulah yang dia anggap pola. Ya. Anak-anak dibiarkan misalnya tonton apa saja. Jangan heran kalau emang dia mengikuti apa yang ada di situ, gitu kan. Sempat tidak sengaja waktu di rumah saya sempat ngontrol anak-anak, saya suruh nonton Bunaya TV. Ada TV yang pakai parabola, TV sunnah, TV Islam gitu kan, buat anak-anak 24 jam. Sempat terlintas remote-nya kepencet sama anak-anak yang masih 2 tahun, 3 tahun, anak saya diputar ke kartun yang lain gitu. Kartun itu menunjukkan tentang bagaimana dia berantem sama temannya, bercanda-bercanda gitu kan. Begitu dimatikan, dialihkan saja dalam hitungan 5 menit ya, itu dia udah praktek ke adiknya kan. Tiba-tiba sudah seperti gayanya kartun tadi, tiba-tiba menendang adiknya, tiba-tiba mukul. Padahal sebelumnya belum pernah kita lakukan itu, tidak pernah di rumah dia lihat. Dan saya bilang sama istri saya, jangan pernah menggunakan tangan dengan anak-anak, tidak bisa. Di rumah ini gunakan lisan, doakan dengan kata-kata yang baik. Tangan mustahil, karena saya juga tumbuh besar ibu-ibu sekalian di ayah saya tidak pernah dipukul. Saya dari kecil nggak pernah mengetahui kalau pukulan itu seperti apa gitu. Selalu beliau menggunakan ya, dengan cara nasihat, dudukin, walaupun saya masih kecil gitu. Memang kadang-kadang kita masih bangkang, tapi lama-lama kayak pada saat sudah dewasa, udah besar, oh ini yang benar ya. Jadi kita tidak pernah merasa musuh tuh ayah, nggak pernah merasa musuh ibu, karena mereka nggak pernah mukul gitu kan. Jadi harusnya kita bisa menanamkan itu, karena anak-anak ini amanah. Kita harus tahu, cacat pun mereka kita terima, rawat sebentar sampai meninggal dunia, maka semuanya sudah selesai. Karena di akhirat nanti jasadnya sudah bukan seperti itu lagi. Misal ya, contoh ada anak kecil lahir stroke, atau mungkin tuli, mungkin buta, mungkin tangan kakinya nggak ada, buruk sekali. Itu semua hanya di dunia saja. Sabar, sebagai amanah terima, karena mau tidak mau ternisbatkan kepada kita gitu kan. Sisi yang lain, anak itu kalau kita betul-betul didik dengan cara yang benar, maka dia akan menjadi aset amal jariah buat kita. Karena setiap kali kita didik, misal cara jalan, kemudian selama dia bisa jalan,
maka kita dapat pahalanya. Cara ngomong gitu kan, cara menggunakan pakaian, itu cara-cara sederhana. Banyak muslimat, semua dikasih ke baby sisternya, semua dikasih kepada pembantunya. Dia nggak mau tahu anaknya sudah selesai mandi datang ke dia. Bukan nggak boleh, bukan tidak boleh. Tapi kenapa kita nggak libatkan diri minimal yang pertama atau yang kedua kali, setelahnya nanti berjalan gitu kan? Ini loh yang mbak diginiin ya, ini pakai baju begini ya nak, dididik gitu. Dan saya melihat pendidikan anak ini tidak melihat faktor umur gitu. Saya sering apapun yang saya sampaikan ibu-ibu sekalian, karena saya coba praktekkan ke anak-anak saya sehingga saya tahu. Yang saya sampaikan ke ibu-ibu tentang masalah rumah tangga, saya praktekkan ke istri saya dan saya tahu hasilnya. Oh ternyata begini. Makanya apa yang saya sampaikan seringkali memang karena kasus lapangan gitu kan. Maka saya misal contoh ada anak saya masih kecil, belum 2 tahun gitu. Saya mau coba, dia belum bisa ngomong kecuali panggil nama saya saja. Saya duduk di atas ranjang, dia lagi lewat, datang mau dekatin saya, terus saya bilang, abati lagi haus nak, ambilin air ya. Belum 2 tahun ya, Februari nanti dia 2 tahun gitu. Belum 2 tahun, saya bilang colong ambilin air ya, abati haus. Pertama dia diam dulu, dia belum nangkap. Yang kedua kali saya bilang, abati haus ya, sambil pegang leher, ambilin air. Dia rupanya diam-diam dia keluar dari kamar saya. Ini baru kejadian berapa hari yang lalu. Terus dia ke dispenser, dia lihat mungkin biasa dipencet air, diambil sama dia. Dibawa pakai gelas, walaupun sedikit. Air itu mungkin cuma seteguk kalau untuk orang dewasa. Dibawain sama dia ke ranjang. Terus saya bilang, Masya Allah pintar ya anaknya berarti. Lain kali berarti butuh air diambilin ya. Iya. Gitu-gitu aja. Tapi saya lihat sederhana, belum 2 tahun sudah bisa dididik yang baik kok, gitu kan? Bisa dididik yang baik. Kakaknya 3 tahunan sekian itu pernah jatuhin makanan, ambil makanan main toplak sembarangan di lantai, kotor semua. Istri saya diam, saya bilang jangan diam, ini dinasehatin, panggil. Ambil tisu, saya bawain tisu ini. Ambil tisu nak, lap ini. Pertama dia diam. Coba ambil ini tisu, lap. Saya ambilin tisu satu, saya contohin. 3 tahun ya, belum 3 tahun malah. Jadi lap ini, coklatnya yang dilepotin di lantai. Seperti ini ya. Oh iya, baik diambil sama dia, dilap. Belum bersih benar, kemudian saya pandu lagi. Ini belum bersih nak, ini harus bersih. Saya pegang tangannya, dilap seperti ini ya. Subhanallah, 1 kali saja. Setelah itu setiap ada juru makanan diambil tisu sama dia dibersihin. Langsung gitu, spontanitas. Bayangkan besarnya pengaruh pendidikan kepada anak-anak. Hal yang kecil saja gitu kan. Bagaimana kalau yang diajarin hal-hal yang buruk atau yang buruk yang dia lihat, maka akan seperti itu. Dan pola yang dia anggap ini baik. Anak-anak itu tidak pernah menganggap sesuatu buruk ya. Bagi dia itu semuanya baik. Kalau dia dipukul, itu dianggap baik sama dia, makanya dipukul. Dia pukul adiknya, dia pukul orang lain gitu kan. Digigit tadi, dia anggap itu baik gitu. Apalagi orang kalau dianggap itu bentuk kasih sayang, maka akan seperti itu. Makanya fahami anak-anak itu amanah. Kita harus tahu itu adalah ada pahala buat di situ, buat kita. Juga mereka aset amal jariah. Ini harusnya kita bisa didik dengan cara baik. Jangan pernah warisi keburukan kita kepada anak-anak. Ini nggak boleh. Saya pernah kasih contoh. Ada orang hamil di luar nikah, anaknya juga gadis boleh hamil di luar nikah. Dia pakai jilbab umur 30-40 tahun, anaknya juga nanti aja 30-40 tahun. Iya kalau anaknya sampai umurnya seperti itu. Kalau enggak, dari mana kita dapat jaminan anak kita seumur kita? Insya Allah lebih tua. Tapi bisa saja tidak. Mungkin meninggal di umur 15 tahun, yang tanggung jawab siapa? Orang tuanya. Setiap orang dikasih amanah kan tanggung jawab. Anak kita tidak baik, maka kita yang tanggung jawab. Anak kita baik, maka kita yang akan mendapatkan pahalanya. Dan kita lihat misalnya para ulama besar, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ini hafal Quran di umur 6 tahun. Ya, mereka di umur 10 tahun itu sudah menjadi banyak orang yang datang menanyakan fatwa. Kita sekarang kalau 10 tahun masih dianggap kecil. Masih dianggap kayaknya belum saatnya untuk ini, belum saatnya hafal Quran, belum saatnya belajar, belum saatnya. Jadi ditunda-tunda. Padahal sebenarnya itu umur-umur produktif. Disitulah kita membangun mereka. Disitulah kita membangun mereka. Anak-anak sudah telat, cucu nanti jangan lagi begitu. Berikan masukan. Jadi ada saja yang kita harus perbaikin supaya generasi ini menjadi generasi yang lebih baik. Ya. Ini kurang lebih sedikit saya kasih masukan tentang berhubungan masalah bagaimana mendidik anak ataupun cucu nantinya gitu kan. Kita berikan masukan kepada anak-anak kita. Ada orang tua subhanallah sukses tuh. Dari kecil anaknya sudah terbina sama dia. Ya. Dan itu ada efeknya. Kita kalau baik sama mereka, anak-anak ini juga akan baik. Allah SWT buat mereka bakti dan baik dengan orang tuanya. Tapi kalau dari awal kita memang tidak peduli, tidak segala, mereka pun akan terjadi hal yang sama.
kepada kita, terutama pada saat orang sudah berumur. Jadi jangan heran kalau orang tua tiba-tiba anaknya durhaka pada saat mereka sudah dewasa. Ini mungkin memang kena faktor-faktor dari awal, ya. Allah Subhanahu wa taala balikan, karena tidak mungkin terjadi hal baik dibalas dengan baik, dengan buruk. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan." Semua kebaikan pasti akan terbalas dengan kebaikan. Tidak ada dengan keburukan. Enggak mungkin gitu loh. Maka kita harus pegang poin seperti itu. Baik, saya akan bacakan tentang masalah anak ini, pemeliharaan mereka, pendidikan mereka, dan bagaimana kalau orang tuanya bercerai, siapa yang lebih berhak untuk menaungi anak-anak itu. Nomor hadisnya yang pertama dalam bab ini adalah 1181. An Abdullah bin Amrin anna imra'ata qalat, "Ya Rasulullah, inna ibni kana batni lahu wi'a'un wa thadi lahu siqa wa hijri lahu hiwa wa inna abahu tallaqani wa arada an yanzi'ahu minni." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anti ahaqqu bihi ma lam tankihi." Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Sahahul Hakim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ini sama, Ibnu Umarnya diganti bin, Ibnu diganti jadi bin. Dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, ini Amr ya, Amru, isikan tulisannya Amr, bahwa ada seorang perempuan pernah berkata, "Wahai Rasulullah, sungguhnya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, susukulah yang memberinya minum, dan pangkuankulah yang telah melindunginya." Maksudnya anak ini masih kecil sekarang gitu kan, saya masih susuin, dia lahir dari rahim saya, dan seterusnya. Namun ayahnya yang menceraikanku, ingin merebutnya dariku, ingin mengambil anak ini sementara dia masih kecil. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum nikah." Riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud, hadis sahih menurut Hakim. Kita baca footnote nomor 1 dulu. Ibnu Qayyim berkata, rahimahullah, hadis ini memerlukan penjelasan lebih lanjut dari Amr bin Shu'aib, dan hadis ini harus dijadikan hujjah, argumen. Sebab sumbernya adalah dia. Tidak ada hadis Nabi SAW tentang gugurnya pemeliharaan anak dengan perkawinan berikutnya, dan hal ini dipegangi oleh imam yang 4 dan yang lainnya. Kata-kata perutku merupakan wadahnya dan seterusnya disampaikan sebagai rengekan ya, dan supaya mendapatkan perhatian khusus. Hal ini menunjukkan perlunya diperhitungkannya perhatian pembicaraan seseorang dan pengaruhnya dan hukum. Hiwa adalah nama tempat, ini diambil dari kata hadis tadi ya, yang dikatakan wa hijri lahu hiwa. Hiwa adalah nama tempat yang meliputi sesuatu, yaitu mencakup dan mengumpulkannya. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan tanggapan khusus masalah hadis ini. Kalau hadis ini butuh penjelasan lebih jauh, mudah-mudahan di bab kita ini ada hadis-hadis yang lain tentang makna kalimat engkau lebih berhak selama engkau belum menikah. Apa makna kalimat itu? Apakah berarti sebelum menikah perempuan ini selamanya anaknya akan tinggal bersama dia? Ini pertama. Yang kedua, apakah nanti kalau dia sudah menikah mutlak anaknya nggak boleh tinggal sama dia, atau berarti dikasih pilihan, khiyar namanya? Nanti akan kita berikan penjelasan gitu kan. Karena memang ada yang disepakati oleh jumhur ulama, anak-anak itu tergantung masa umur tamyiznya, umur 7 atau 10 tahun. Kalau sudah mencapai umur ini, maka anak-anak diberikan khiyar, diberikan pilihan, mau ke ibunya atau mau ke ayahnya. Pada saat dua-duanya baik ya, pada saat dua-duanya baik. Kalau salah satunya bermasalah, sakit jiwa misalnya, atau jahat, bisa mengajarkan pendidikan yang buruk, yang jauh dari Allah, maka hakim setempat wajib untuk menarik hak asuh dipilihkan kepada orang yang soleh di antara mereka, istri atau suami, gitu kan. Jadi dilihat nanti di situ, dan itu keputusan hakim yang harus keluar. Baik, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya ada hak asuh anak, ada hak asuh anak. Dan kalau anak itu masih kecil, yang lebih berhak adalah ibunya. Di sini disepakati oleh ulama, hampir semua pendapat sama, di bawah 6 tahun sama ibunya. Makanya pengadilan agama kita juga menetapkan hal yang sama.
Anak-anak di bawah 6 tahun kalau terjadi perceraian akan ikut dengan ibunya. Setelah 6 tahun baru diberikan khiyar, diberikan pilihan. Ada juga pendapat yang mengatakan tetap berpegang pada hadis ini, kalau terjadi perceraian maka anak tetap sama ibunya selama ibunya dalam keadaan salah, dalam baik, keadaan baik, tidak sakit jiwa, tidak bermasalah dalam sisi akhlak dan akidah, maka dibiarkan sama ibunya sampai ibunya menikah. Kalau ibunya tidak menikah maka dia punya hak. Ini pendapat. Pendapat yang lain tadi yang lebih kuat diberikan khiyar, diberikan pilihan. Karena anak-anak berhak untuk hidup di tempat yang dia rasa lebih layak dengan orang yang dia rasa lebih nyaman gitu. Seperti itulah. Ada anak-anak memang nyaman sama ibunya walaupun rumahnya biasa misalnya, atau dia nyaman sama ayahnya walaupun rumahnya biasa gitu. Ya, ada salah seorang pegawai yang sedang membantu saya di restoran, itu punya anak 5 orang. Saya baru tahu kemarin, dia datang ke saya, kerja setengah mati, sudah tua kesian ya. Kalau saya lihat umurnya sudah di atas 50-an gitu. Dia datang ke saya lalu kemudian dia cerita, baru dia cerita kalau saya cerai sama istri Ustaz sekitar 5 tahun yang lalu. Anak-anak ini 5 semua ikut dengan saya di kos-kosan, kontrak, rumah kecil. Dan ini mereka ikut semua. Padahal istrinya dalam kondisi pisah kayaknya memiliki kemampuan gitu. Tapi anak-anaknya milih sama ayahnya. Tetap tinggal walaupun itu harus di kos-kosan yang kecil. Ya ini haknya anak-anak gitu kan. Dimana mereka merasa lebih nyaman. Jadi dia merasa mereka layak hidup lebih nyaman, lebih enak, dan mereka layak memilih siapa yang lebih nyaman, yang mereka merasa nyaman untuk tinggal bersama. Selanjutnya nomor 1182. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna imra'atan qalat ya Rasulullah inna zawji yuridu an yadhhaba bibni wa qad nafa'ani wa saqani min bi'rin abi inabah. فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أحد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. Jadi hadis ini menjelaskan tentang khiyar tadi saya bilang, anak-anak disuruh pilih tuh. Ini disepakati 6 tahun ke atas, di bawah 6 tahun mutlak sama ibu. Hadis yang membuktikan bahwasanya anak-anak diberikan pilihan, dan ini adalah rincian daripada hadis 1181 tadi yang menekankan ibu lebih layak menjaga anaknya sampai kalau ibu itu menikah. Kalau ibu tidak menikah berarti mutlak tinggal sama dia. Hadis setelahnya merincikan tentang masalah itu, artinya tidak mutlak seperti itu, tapi ada khiyar. Setelah anak itu dewasa, lewat dari masa 6 tahun, sudah bisa bedakan jenis kelamin, dia disuruh milih. Dari Abu Hurairah anhu bahwa seorang perempuan berkata, wahai Rasulullah, suamiku ingin pergi membawa anakku. Ini cerai sama saya, anak saya mau dibawa. Padahal ia berguna untukku dan mengambilkan air untukku dari sumur Abi Inabah. Ya. Jadi anak ini sudah bisa ngangkat-ngangkat air, bawain air. Karena zaman dulu orang hidupnya dari sumur, kayak sekarang lah seperti di perkampungan ya. Seperti itu, jadi harus ada tenaga yang mengambil gitu. Anak ini sudah boleh bisa mengangkat air. Kata para ulama, ini sudah masuk di umur 6 tahun. Biasanya sudah bisa disuruh-suruh. Kelas 1 SD lah sekarang ya. Kelas 1 SD. Dia udah bisa disuruh ambilin ini, itu sudah bisa ya. Maka anak ini bisa mengambilkan, berguna bagiku dan mengambilkan air untukku sehingga aku tidak perlu keluar. Begitu bahasa ibunya. Nabi SAW memanggil si suami, mantan suami ini datang sama-sama di masjid. Lalu Nabi SAW bersabda kepada anak laki-laki itu, wahai anak kecil, anak laki-laki, ini ayahmu dan ini ibumu. Peganglah tangan siapa ya dari mereka yang engkau kehendaki. Siapa yang kau pilih nih? Anak itu disuruh milih gitu. Lalu ia memegang tangan ibunya dan ibu itu pun membawanya pergi. Riwayat Imam Ahmad dan Imam 4 ya. Hadis sahih menurut Hakim. Hadis ini tadi saya bilang memberikan rincian kepada kita masalah khiyar itu, memberikan pilihan, dan anak itu berhak untuk mencari tempat yang dia tempat dan orang yang dia lebih nyaman gitu, ya. Dan ini dia 6 tahun ke atas. Hak asuh ibu di bawah 6 tahun akan diambil alih secara paksa kalau ibu itu tidak layak. Udurnya syar'i adalah gila atau memang rusak dari sisi akidah dan akhlaknya.
Dikhawatirkan misal maaf seorang pezina atau apalah, malah dia gonta-ganti laki-laki di depan anak perempuannya, malah kan merusak moralnya. Sementara si ayahnya mungkin orang baik, mungkin orang saleh, mungkin dia ceraikan istrinya gara-gara fasikah, gara-gara suka buat maksiat misal. Atau terbalik, misal sudah di atas 6 tahun, kan di sini sudah hak khiyar, sudah boleh disuruh milih ya. Si ayah ketahuan buruk akhlaknya dan akidahnya, ataupun sama uzurnya gila, maka di sini tidak ada lagi khiyar, spontan langsung dialihkan ke ibunya. Dan ini pemerintah setempat yang harus mengambil alih. Ini semua tentu ada peraturan di pengadilan agama kita, tentunya ada. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya ada hak asuh anak tadi saya bilang, dan hak anak diberikan pilihan untuk memilih dari kedua orang tuanya. Ya. Perlu digarisbawahi juga satu hal, ibu-ibu sekalian, kalaupun terjadi perceraian, ibu-ibu sekalian, tidak boleh terjadi permusuhan nih. Sudah harus selesai, terutama berurusan dengan masalah anak nih. Misal gini, ada orang cerai, lalu si perempuan mengambil alih si anak tadi dan melarang ayahnya ketemu, tidak boleh ketemu sama ayahnya. Ini nggak boleh, berdosa ini. Anda tidak mau ketemu silakan, tapi jangan larang ayahnya. Nggak bisa dihapus nasab itu, mustahil dihapus. Tetap Aisyah misalnya binti Ahmad, emang sudah Ahmad ayahnya. Seburuk apapun dia, kafir pun dia, ayahnya nggak bisa. Nggak mungkin dihapus. Sama juga si laki-laki, misal dia merasa dendam, marah sama istrinya, cerai, lalu anaknya diambil secara paksa. Bukan cuma itu, anak-anak dilarang ketemu ibunya. Gimana caranya mau dihapus nasabnya? Tetap Aisyah ini anaknya Hafsah misalnya, ibunya namanya Hafsah, tidak mungkin dihapus. Nggak ada penghapusan nasab. Makanya kita harus tahu kalau ada masalah kita pribadi, ya masalah kita pribadi, tidak ada urusannya sama anak, tidak ada urusannya sama teman, tidak ada urusannya sama mertua dulu, mantan mertua kita, tidak ada urusannya semua itu. Jadi Islam menyuruh kita mengetahui segala sesuatu dan memperbaikinya secara substansial. Perhatikan itu ya. Sama gini bu, ibu kalau mau hidup tenang, setiap kali ada masalah yang dihadapin, pecahin masalah yang sedang dihadapin saja, jangan kemana-mana. Misal ada masalah sama suami, kebetulan permasalahannya adalah tidak sempat keluar bersama. Jadi yang jadi masalah apa? Tidak sempat keluar bersama. Ingat selalu, ini masalah saya. Itu yang dibahas. Jangan kemana-mana. Akhirnya kemana? Ibu kamu juga memang begitu. Tante kamu begitu. Ini begitu. Kemana-mana. Iya, kemana-mana. Kamu memang kalau pulang kerja sering terlambat. Waduh, sudah. Ini akhirnya tidak selesai masalah itu. Tidak selesai. Mungkin tadinya suaminya sudah mau minta maaf, tapi karena dikorek hal-hal yang lain, jadi masalah. Sudah cukup syaitan masuk, seminggu nggak bergaul, nggak ngobrol, nggak keluar sama-sama. Itu kalau mau diperbaikin lagi setelah seminggu, butuh adaptasi lagi. Untuk apa? Gitu. Untuk apa coba? Banyak orang begitu ya. Makanya firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna syaitana yanzigu bainahum. Syaitan itu masuk di tengah-tengah mereka. Kata para ulama, maksudnya adalah nazak itu masuk di celah yang kecil sekali. Kalau ada celah kecil bisa masuk, dia masuk tuh. Seperti saf salat, sedikit ada celah, dia masuk tuh setan. Apa saja, sedikit kita nggak sibukkan diri dengan ibadah, jedah itu dipakai sama dia untuk menggoda kita berbuat dosa. Dia peka sekali. Nah kita harus hati-hati. Harusnya. Jadi setiap ada sub bahasan permasalahan, itu yang sedang dibahas. Clearkan itu, selesai. Yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Jangan nginapkan masalah. Harus, tidak boleh nginapkan. Kalau sudah nginap sehari, sama dengan makanan kalau dinginapkan. Hah? Nggak enak. Dibiarin 2 hari, seminggu, berjamur. Lah iya. Kalau dibiarin sebulan, piringnya pun jadi kotor, semua sudah rusak. Untuk bersihin beda dengan kalau yang pertama tadi, misal baru sedikit kotor, cuma tinggal dipotong, itu masih bisa yang lain dimakan. Iya nggak? Tapi kalau dibiarin sehari, 2 hari, seminggu, jadi masalah. Tambah banyak tenaga, waktu, juga mungkin berbekas gitu kan ke piringnya. Dan jangan terlalu bercabang lah, jangan terlalu kemana-mana. Ini sering saya ingatkan kalau bahas masalah rumah tangga ibu-ibu sekalian, karena banyak masalah dari sini nih. Hanya masalah kecil bisa dikelirkan, yang benar memaafkan, yang salah minta maaf, jangan dinginapkan, clear pada hari itu, selesai.
Udah, jadi makanan rusak, sedikit yang bekas rusak itu dipotong, selesai. Sisanya masih bisa dimakan bersama. Dinginapin, setan makin bumbuhin, dibuat mimpi, dibuat macam-macam. Jadi panjang ceritanya nih. Tidak ada aib, bukan aib memulai untuk ngobrol dengan pasangan, bukan aib memulai menyentuh pasangan. Tidak usah ego, bukan aib. Ya itu nggak boleh, gengsi nggak boleh. Harus bisa dilawan. Kalau enggak makan tuh gengsi gitu. Nah, iya. Akhirnya seminggu jadi masalah nih. Gara-gara itu nggak bisa. Kan mayoritasnya ibu-ibu. Jadi saya bahas ibu-ibu gitu. Di depan bapak saya bahas bapak-bapak. Bukan berarti membela, tidak. Jadi saya kasih contoh. Sama. Kalau kita balik sama kasusnya. Tadi saya kasih contoh misal. Kalau ibu-ibu di bawah 6 tahun anaknya, hak mutlak kan sama dia. Kecuali ada udzur syar'i, gila atau rusak akidah dan akhlaknya, itu tidak boleh, harus diambil, ditarik hak asuh itu. Kalau bapak-bapak adalah terjadi kalau sudah 6 tahun, kan 6 tahun ke bawah mutlak buat ibunya, 6 tahun ke atas bisa khiyar, ya kan, bisa milih tadi. Nah, si ayah punya hak, kalau si anak milih ayahnya punya hak, tetapi dilihat lagi, ayahnya punya udzur nggak ini, gila atau rusak akhlak akidahnya, tidak boleh ditarik secara mutlak. Jadi berimbang, gitu kan. Sama tadi ini sebenarnya di depan bapak-bapak juga saya bilang, kalau ada masalah, clearkan masalah itu secara substansial. Yang salah minta maaf, yang benar memaafkan. Jangan nginapkan, udah clearkan. Karena masalah terus tidak bisa selesai gitu kan. Kita tidak selamanya menghirup udara yang segar. Sesekali akan ada bau yang busuk. Bagaimana caranya? Hindari saja. Ya enggak? Sekarang kalau ada bau yang busuk, spontan kita apakan? Hindari. Oh ini bau busuk, kita hindarkan hidung kita atau kita tutup hidung kita. Seperti itulah memecahkan permasalahan. Ada sesuatu yang tidak nyaman, kita hindari, pecahkan, tinggalkan. Itulah. Seperti itulah. Tidak boleh ada gengsi dan ego yang akhirnya membuat kita jadi masalah nih. Baik, itu sedikit saya tambahkan dalam hadis 1182. Dan karena berhubungan dengan masalah tadi, bagaimana hak antara anak dengan orang tua dan bagaimana agar orang tua ini tidak menjadikan anak sebagai korban. Subhanallah, saya lihat kalau saya telusurin kasus perceraian dari 100% ibu-ibu sekalian, 90% masalah sepele, 90% masalah sepele, 10% masalah yang parah tuh, yang mukul, nampar, gak kasih nafkah 10%, yang lainnya hanya masalah kecil. Ada kemarin orang konsul sama saya, seorang ibu, hanya karena masalah suaminya belum mampu beli rumah, jadi numpang dulu sama ibunya si laki-laki. Hanya itu, minta waktu, tolong dikasih waktu, nanti kalau saya punya duit baru pindah. Sekarang nggak bisa, ngontrak juga barang-barang banyak mau dibawa, minta pengertian. Gara-gara nggak bisa ngerti, pulang ke rumah ibunya, akhirnya suaminya marah, lalu kemudian dia mau mancing. Dia bilang sama saya, Ustaz, sebenarnya saya cuma mancing. Waktu ditanya, kamu mau pulang nggak? Enggak, saya nggak mau pulang. Suaminya bilang, jangan kau pulang selamanya. Udah. Hanya gara-gara itu dia pulang ke ibu orang tuanya, suaminya mancing, kamu balik, kenapa nggak balik? Enggak, saya nggak mau pulang. Kalau selama masih tinggal sama ibu kamu, saya nggak mau pulang. Kata dia, sudahlah kamu jangan pulang. Kamu selalu bentrokin antara saya dengan ibu saya wajib saya baktiin. Cerai gara-gara itu. Kenapa kalau sabar sedikit? Mertua saya cerewet, ya resiko. Nikah sama anaknya gimana? Gimana? Dan itu manusia itu melihat, mendengar, mulutnya ada ngomong, biasalah, itu kan. Sudahlah, kalau dia ngomong apa-apa anggap angin lalu. Oh iya, sudah. Kalau memang buruk ya, sudah, sabar gitu loh, sabar. Pahala sabar didapatkan dengan adanya cobaan. Gitu. Akan ada saatnya kok dibahasakan baik-baik. Tapi masa cerai gara-gara itu? Saya nggak nyambung gitu. Cerainya ini, cerai seperti ini gimana ini? Hanya karena masalah butuh sabar sedikit. Ribut. Sampai saya itu hari lewat di salah satu pengadilan. Lewat saya lihat nomor antrinya, saya tanya orang, ini apa ini? Saya tanya orang di situ karena kebetulan saya lewat, ada orang yang saya mau temuin. Kemudian saya lihat, ini apa ini? Ini nomor antri Ustaz ini. Ini nomor antri orang mau cerai, 390 sekian. Loh iya, 400 kayak di bank, nomor sekian maju. La ilaha illallah. Di situ orang-orang pada ngobrol, karena saya duduk ngobrol sama orang yang di situ dekat itu. Jadi saya sepintas terdengar orang ngomong, ini suami saya begini, yang laki-laki istri saya begini. Masalahnya ya Allah kecil gitu. Masalahnya kecil. Saya pernah dijanji tapi nggak gini. Saya pernah begini, saya pernah gini.
Masih bisa dikelirkan, masih bisa dikelirkan. Tapi ya sudah, cerai dianggap sebagai sesuatu mainan. Ini masalah. Juga ada hadis perlu disampaikan. Ini perlu ibu-ibu tahu, perlu bapak-bapak tahu tentunya. Ada hadis Nabi SAW yang mulia. Hadis ini mengingatkan agar hati-hati dalam membangun rumah tangga juga. Kata Nabi SAW, siapapun laki-laki yang menikahi seorang wanita dengan iming-iming. Misalnya dia bilang, kalau nikah sama saya nanti saya kasih kamu mobil, saya kasih kamu rumah. Yang penting menggiurkan supaya perempuan itu mau, misal. Dan dia tahu dia bohong, dia tahu dirinya dia bohong, naudzubillah. Dusta, dia bukan niat benar mau memberi kalau ada rezeki, enggak, gitu kan. Maka dia bohong, dan Allah tahu dia bohong, maka nanti hari kiamat, sehingga terhalalkanlah kemaluan perempuan tadi. Perempuan itu mau nikah gara-gara iming-imingnya, gitu kan. Maka si laki-laki akan bertemu dengan Allah sementara dia seorang pezina. Nikahnya secara dunia orang anggap sah, tapi di akhirat Allah hukum dia sebagai pezina. Sama sebaliknya perempuan juga gitu. Saya mau nikah sama kamu, kalau kamu nikah saja sama saya akan jadi orang baik. Saya pakai jilbab, saya begini, janji-janjinya. Sampai si laki-laki mau nikahin, dinaungin lah. Ternyata dusta semua. Ini bertemu dengan Allah pezina, nggak boleh. Jadi nggak boleh. Kecuali benar ya. Memang saya mau nikah seorang wanita, saya bilang insya Allah kalau nikah saya akan siapin rumah. Insya Allah gitu. Ya. Maka pada saat memang betul ada, saya akan lakukan. Karena janji seorang mukmin tepat. Orang mukmin tepat janji, orang munafik yang ingkar janji nggak boleh. Dan orang mukmin sesuai dengan syarat yang disepakati. Lalu kata Nabi SAW lanjutan hadis, siapapun laki-laki atau perempuan yang berhutang dan dia memang ya mengiming-imingkan pemilik piutang ini, saya pasti akan bayar, saya pasti akan begini, percayalah segala ini, ya. Dia iming-imingkan sampai terhalalkanlah hartanya orang itu, sampai dia kasih. Ternyata dia tahu dirinya dusta dan Allah tahu dia dusta, dia akan bertemu dengan Allah hari kiamat sebagai pencuri. Walaupun di dunia tidak sempat terhukum, di akhirat dia dihukum di neraka sebagai pencuri, dosa besar. Ini berat sekali. Jadi nggak boleh, harus hati-hati. Ini masuk dalam bab niat ya. Bagaimana seseorang adabnya dalam niat itu harus bisa menjaga, hati-hati sekali. Karena ini pekah, gitu. Ini pekah. Gitu. Selanjutnya hadis 1183. Wa an Rafi' bin Sinan radhiyallahu anhu annahu aslam wa abata imra'atuhu an tuslim. فقعد النبي صلى الله عليه وسلم فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم الناحية والأبا ناحية وأقعد الصبي بينهما فمال إلى أمه فقال اللهم اهده فمال إلى أبيه فأخذه أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. Hadis 1183 ini menjelaskan bagaimana kalau suami istri tadinya kafir, kemudian suaminya dapat hidayah masuk Islam, istrinya nggak mau ikut, punya anak, istrinya tetap kafir, suaminya masuk Islam, gitu kan? Kita kalau balik kasus sama, istrinya masuk Islam, suaminya kafir misalnya, tidak mau masuk Islam. Bagaimana kondisi anaknya? Ini hadisnya dari Rafi' bin Sinan radhiyallahu anhu bahwa ia masuk Islam, namun istrinya menolak untuk masuk Islam. Dia masuk Islam, istrinya nggak mau. Maka Nabi SAW mendudukkan sang ibu di sebuah sudut dan ayah di sudut yang lain. Disudutkan si Malik bin Sinan, si sahabat yang sudah masuk Islam ini, istrinya di sudut yang lain. Berdua berhadapan Nabi SAW. Dan sang anak didudukkan, atau sang anak beliau dudukkan antara ya, keduanya, di tengah-tengah si anak ini. Lalu anak itu disuruh pilih, dan ia cenderung ikut ibunya, padahal ibunya kafir. Ini masuk dalam udzur ya. Tadi selain gila, rusak akidah dan akhlaknya. Rusak akidah maksudnya bukan Islam, gitu kan? Dia akan ajak anaknya kepada kekufuran. Lalu dia cenderung dengan ibunya. Maka Nabi SAW berdoa, ya Allah berikan anak ini hidayah. Jangan dia pilih ibunya, gitu kan? Maka spontan anak itu tiba-tiba memilih ayahnya, pindah karena doa Nabi SAW. Lalu ayah itu pun mengambilnya. Riwayat Abu Dawud dan Nasai, hadis ini sahih menurut Al-Hakim. Baik, di footnote nomor 1 disebutkan hadis ini diriwayatkan juga dari Abdul Humaid bin Ja'far bin Abdullah bin Al-Hakam bin Rafi'. Ia dinilai dhaif oleh Thawri dan Ibnu Ma'in. Ada yang mengatakan ini lemah, tapi ulama hadis ya seperti Hakim mensahihkannya, termasuk Abu Dawud dan Nasai.
Yang jelas hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang hak khiyar anak. Pada saat orang tua cerai, khiyar anak. Dan pada saat salah satu dari orang tua itu buruk, tadi sakit, gila, atau rusak akidah dan akhlaknya, akidah berarti juga masuk adalah non-muslim, maka anak itu tidak boleh diberikan kepada mereka. Tidak boleh diberikan kepada orang tua yang kafir. Harus dinaungi oleh pemerintah Islam, diambil ya diberikan kepada yang muslim. Kalau di sini metode Nabi SAW adalah mendoakan. Ulama mengatakan boleh mendoakan ya, dan juga boleh hakim mengeluarkan sebuah keputusan mutlak bila dikhawatirkan ya, kalau si ayah atau si ibu yang kafir mengambil anaknya. Dan ini masalah masa depannya si anak ini. Ini dia muslim atau tidak gitu kan, meninggal dalam keadaan Islam walaupun ada dosanya sudah pasti masuk surga, kecuali dia batalkan syahadatnya. Ini bukan main-main masalah akidah, itu haknya anak, maka si hakim bisa mengambil keputusan di sini. 1184 wa anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qada fi ibnati Hamzah li khalatiha wa qala al-khalatu bimanzilatil akhrajahu al-Bukhari. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW telah memutuskan putri Hamzah agar dipelihara saudara perempuan ibunya. Beliau bersabda, saudara perempuan ibu bibi kedudukannya sama dengan ibunya. Riwayat Imam Bukhari. Kita lihat footnote dulu, nomor 2 di bawah. Al-Bukhari meriwayatkan hadis peradilan dalam kitab Al-Maghazi tentang Umarah. Ia berkata, kitab Maghazi maksudnya peperangan ya. Kitab Maghazi itu maksudnya Imam Bukhari menyebutkan hadis ini dalam bab peperangan gitu loh. Itu yang dimaksud dengan kalimat dalam kitab Al-Maghazi tentang Umarah. Umarah ini adalah salah satu nama ya sahabiat. Ia berkata Rasulullah SAW berangkat ya, maka anak perempuan Hamzah mengejarnya sambil memanggil-manggilnya paman ya. Maka anak itu diambil oleh Ali, lalu berkata kepada Fatimah, terimalah ini anak pamanmu, peliharalah. Kemudian Ali, Ja'far dan Zaid bin Harithah berselisih pendapat tentang anak itu. Ali berkata, saya telah mengambilnya dan ia adalah anak perempuan pamanku. Ja'far berkata, ia adalah anak perempuan pamanku dan bibinya adalah istriku. Lalu Zaid berkata, ia adalah anak saudaraku. Maka Rasulullah SAW memberikan keputusan kepada bibinya, yaitu Asma, istrinya Ja'far. Jadi yang dimaksud di sini adalah kalau seandainya ada anak kecil, kedua orang tuanya meninggal, ayah dan ibunya meninggal, siapa yang lebih berhak memeliharanya? Nah, ya. Jadi di sini ya diambil orang yang terdekat, karena terjadi 3 orang nih memperebutkannya. Tentu ini anaknya Hamzah ya, Hamzah paman Nabi yang mati di perang Uhud. Siapa Hamzah ini? Paman Nabi. Berarti pamannya Ali juga dan pamannya Ja'far. Ya, gitu. Ja'far dan Ali saudara. Maka waktu itu Ali langsung menggendong, karena anak ini rupanya waktu melihat 3 orang ini, Ali, Ja'far sama Zaid, 3-tiganya dipanggil paman oleh anak kecil ini, anaknya Hamzah. Maka Ali spontan menggendongnya lalu menyodorkan kepada Fatimah mengatakan, ambil anak ini karena ini anak paman kita. Dia sama Fatimah enggak sepupu kan? Ini dua-duanya punya hubungan kerabat sama Hamzah. Ini anak paman kita, maksudnya paman saya dan juga paman ayahmu, gitu kan? Ja'far bin Abi Thalib, ya, saudara kandungnya Ali juga, mengatakan, sebentar, ini anak paman saya juga. Dan ya ibunya itu adalah saudari istri saya. Jadi Ja'far rupanya menikah, istri Hamzah dengan istri Ja'far saudara. Paman sama ponakan menikahi adik kakak gitu loh. Maka si Ja'far menganggap saya lebih dekat. Ini anak paman saya seperti kau hai Ali, tapi ibunya itu adiknya kakaknya ibu istri saya. Jadi dari 2 sisi dia kena semua nih. Ini istri saya, tantenya dia dari ibunya. Bisa ditangkap nih? Ya. Alhamdulillah pagi-pagi pelajaran. Kalau sore sulit ditangkap. Paham ya? Baik. Jadi rupanya si Ja'far di sini jalurnya lebih dekat dengan si anak.
Karena ayahnya si anak Hamzah, pamannya dia, ibunya si anak yang mati juga istrinya Hamzah, kakaknya istrinya Ja'far. Jadi sekarang istri Ja'far posisinya sebagai khalanya, sebagai tantenya si anak ini dari ibunya gitu. Zaid bin Haritha ini anak angkat Nabi SAW, anak angkat Nabi SAW. Karena dia pernah diangkat oleh Nabi SAW. Maka karena diangkat menjadi anak angkat, dia menganggap Hamzah juga adalah pamannya. Jadi mereka bertiga memperebutkan nih. Maka Nabi SAW mengalihkan kepada Ja'far karena kedekatannya. Nah, penyebutan di sini Nabi SAW mengatakan tante itu posisinya seperti ibu. Ya. Ini memang ada hukum syar'i lain ya, hukum bakti. Kalau bakti dengan orang tua, yang paling pantas dibakti dari jalur ibu adalah saudarinya. Yang paling pantas dibakti dari jalur ayah saudaranya. Jelas nih? Alhamdulillah pagi-pagi nih. Tapi sayap kiri, sayap kanan diam, senyap. Nggak tahu ngerti atau tidak. Jadi kalau orang tua kita meninggal, yang paling pantas kita bakti, saudari ibu dan saudara ayah. Perhatikan ya. Datang setelah mereka, saudara ibu dan saudari ayah. Jadi kalau ibu misalnya tanya saya, Ustaz, mana yang lebih dekat? Tante dari ibu atau tante dari ayah? Tante dari ibu. Mana yang lebih dekat? Paman dari ayah atau paman dari ibu? Alhamdulillah. Jadi seperti itu memahaminya gitu kan. Nah ini hukum bakti ya. Ternyata Nabi SAW menggabungkan antara hukum bakti ini dengan hak asuh, dengan jalur terdekat. Bisa ditangkap ya? Jadi harus ini jalur terdekat. Seperti itulah. Jadi bukan hanya sekedar karena ibunya ini istrinya Ja'far, tantenya anak, bukan cuma sekedar itu. Ada unsur yang lain, penggabungan keduanya. Jadi hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang hak asuh anak jatuh kepada orang yang terdekat kepada si anak kalau kedua orang tuanya meninggal dunia. Kemudian 1185 wa akhrajahu Ahmad min hadithi Ali radhiyallahu anhu faqal wal jariyatu inda khalatiha wa annal khalatu walidah. Ahmad juga meriwayatkan dari hadis Ali radhiyallahu anhu, beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, anak perempuan itu dipelihara oleh saudara atau saudari, maksudnya saudari perempuan ibunya, karena sungguhnya ia adalah posisi ibunya, sama dengan posisi ibunya si anak tadi. Hadis ini tentu 1185 menguatkan saja ya, menguatkan hadis 1184. Tapi kasus yang sebenarnya tadi adalah 1184 itu. Selanjutnya 1186. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amihi fa illam yujlishu ma'a falyunawilhu luqmatan aw luqmataini muttafaqun alaihi wal lafzu lil Bukhari. Sebelum saya baca terjemahannya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, maaf saya baru tahu bapak-bapak di belakang. Kalau ibu dan bapak punya pembantu di rumah, apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Pertama, kita menggunakan jasa kekuatan tenaganya tentunya, dan kita berikan gaji, upah. Dan Nabi SAW mengatakan apa? Berikanlah upah orang yang bekerja atau membantu kalian, apapun sifatnya, pegawai, pembantu rumah tangga, supir, siapa saja, atau pegawai di perusahaan, sebelum keringat mereka kering. Sepakat misalnya akhir bulan tidak boleh tunda. Tunda sehari, bapak ibu bisa berdosa kalau mereka tidak ridho. Sampaikan, maaf ya, saya janji gajinya tanggal 30, sekarang tunda tanggal 31 karena ada keterlambatan transfer dan atau terlambat sampai tanggal 5, maka saya mohon maaf karena ini. Kalau mereka ridho baru, kalau enggak harus cari jalan nih, kecuali ada udzur syar'i. Ini enggak boleh gitu kan. Ini hak yang pertama, bayar tenaga mereka dengan upah yang pantas dan tidak boleh menundanya. Yang kedua, apapun yang bapak ibu makan dan minum harus diberikan kepada mereka, tidak boleh tidak. Ini harus hukum syar'inya, gitu kan. Dan yang lebih afdal, pembantu atau orang-orang ini disuruh duduk bersama ya, makan bersama sehingga tidak ada perbedaan antara tuan sama
Karena mereka muslim, kalau bukan karena kondisi keadaan sosial, mereka tidak akan jadi seperti itu. Tapi kalau tidak pun merasa janganlah disendirikan, boleh, tapi harus disisihkan dari makanan itu. Ibu sekalian, itu namanya ibu-ibu di sini, jangan pernah beli makanan, bau wanginya dicium oleh pembantu, kemudian tidak dikasih. Suruh hidangkan ya mbak, dihidangkan semua di meja, ibu pesta sama suami, sama anak-anak makan, dia kesian duduk nunggu. Kadang-kadang nanti kalau ada sisa, baru kemudian dia makan sisanya, ini nggak boleh. Ingat, kita punya Tuhan Allah, dia punya Tuhan Allah. Man la yarham la yurham, kata Nabi SAW. Siapa yang tidak mengasihani tidak akan dikasihani. Dalam hadis yang lain, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Selalulah berbelas kasihan dengan yang di bumi, maka yang di langit akan kasihani kalian. Nggak boleh ini, men. Harus hati-hati. Jangan kena sudah sisa saja baru dikasih. Enggak, dari awal. Saya didik istri saya bilang hati-hati. Ada pembantu di rumah yang bantu, hormatin. Ingatkan kalau salah. Kalau pecah sesuatu sudah ajalnya, jangan ribut, tidak usah. Sudahlah, memang sudah saja. Tidak ada orang sengaja, kecuali orang gila mungkin sengaja lempar-lemparin gelas. Mungkin kalau orang tidak sengaja, mau dimarahin apa tujuannya? Bilang aja jangan ulangi lagi, sudah selesai gitu kan. Beli makanan, beli buah, keluarkan terlebih dahulu buat mereka, baru buat kita. Keluarkan lebih dulu. Kasih mereka, keluarkan yang terbaik, yang bagus, kasih dengan niat karena Allah. Ini ada pahalanya. Ini perintah Nabi Muhammad SAW. Terlebih lagi, ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian, kalau seandainya mereka digunakan plus lagi tenaganya, selain bersihin rumah, cuci baju, sapu, segala bersihin rumah, ya mungkin kalau ibu pakai atau kerjakan itu, bayangkan bagaimana letihnya, plus lagi dititipin anak. Kadang-kadang ada orang tuanya tidak mau pengertian gitu. Orang capek nih, habis masak, habis ngepel, habis cuci, ini pegang anak nih, gitu kan? Dengan kata-kata kasar, dengan tidak santun, ini gimana? Ingat kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dianggap seseorang itu beriman sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai buat dirinya sendiri. Ibu posisikan diri, kalau saya jadi orang seperti ini, lalu saya diperlakukan yang sama, terima enggak? Harusnya jangan. Kasih kesempatan orang minum. Mbak minum dulu silakan, makan dulu. Kalau sudah, tolong bantu saya ini ya. Kalau capek silakan istirahat. Berikan kesempatan, gitu kan? Harusnya begitu, idealnya. Kita dengarkan hadisnya. Dari Abu Hurairah anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila pelayan salah seorang di antara kalian datang membawa makanannya, maka jika tidak diajak duduk bersama, hendaklah diambilkan. Ini sebenarnya bukan makna sesuap ya, karena lebih tepatnya sebenarnya di sini diambilkan bagian. Tapi boleh berarti itu juga sesuap atau dua suap untuknya. Maksudnya disisihkan bagian untuk dia. Mungkin dari sekilo anggur misalnya dipotong pakai tangkainya dengan dengan gunting, dikasih yang rapi gitu kan. Jangan disortir-sortir, yang busuk-busuk dikasih, yang bagus ditaruh. Saya enggak usah bayangkan. Ini kok yang dibayangkan? Enggak mungkin. Saya berbicara, ini mungkin ibu tidak, tapi ada yang gitu kan. Jadi saya ingatkan, mudah-mudahan tidak dilakukan. Alhamdulillah kalau tidak, tapi kalau ada yang lakukan kan kita ingatkan ya. Karena banyak orang begini, subhanallah. Ya, pembantunya duduk di belakang, di kamarnya dekat kamar mandi, makan makanan bekas. Mana perasaannya nih, gitu kan? Ingat dia punya Tuhan loh, sebagaimana kita punya Tuhan. Kita bermuamalah begitu. Dan pernah saya jelaskan ada namanya hukum syamata. Sudah masih ingat? Lupa, saya ingatkan lagi. Sudah tahu pasti lupa. Syamata, masih ingat? Kalau Ibu Dina sering gaib jadi nggak tahu. Syamata itu merendahkan orang lain, merendahkan. Saya pernah jelaskan dulu. Jadi gini, Umar bin Khattab pernah berkata, saya khawatir kalau ada wanita hamil lewat, lalu dengan kondisi wanita hamil itu perutnya besar, kemudian saya khawatir kalau saya mengatakan, kok begitu ya? Misal, cuma bilang begitu. Saya khawatir Allah menghukum saya dengan membuat saya hamil. Mungkin kalimat ini kesannya kayak lucu ya. Padahal sebenarnya di sini pekahnya Umar menangkap. Artinya laki-laki mustahil hamil, tapi Allah bisa buat karena peremehan itu. Penganggap peremehan, hati-hati. Kita suruh misal, kenapa Bu? Ibu harus sisihkan piring pembantu beda, lebih murah dengan piring ibu lebih mahal. Kenapa nggak kasih satu piring yang sama? Nggak apa-apa khususkan. Ini buat kamu pakai ya, tapi tidak ada bedanya. Kenapa nggak seperti itu misalnya? Kenapa harus dibeliin? Padahal selisihnya berapa? 30.000, 50.000 beli selisihnya. Ada pahalanya loh itu.
dipakai oleh mereka, gitu kan? Misal contoh, perlakukan mereka dengan baik. Dan subhanallah, kata kunci pembantu itu bisa betah. Kenapa? Karena tuannya baik, betah dia. Ya, ada orang subhanallah sampai lebaran pun tidak mau pulang dia. Ada kelebihan rezeki bulan, gajinya 1 juta, 2 juta, dikasih lebih. Ini silakan, pakai buat kebutuhan keluargamu. Itu insya Allah betah semua tuh, gitu kan? Dikasih makanan, puas, gitu kan? Ya, sampai ada yang membantu kami di rumah, dia bilang sama istri saya, enak ya kalau di sini makannya enak, gak pernah lapar. Ya. Karena kalau makan apa saja boleh gitu, nggak apa-apa. Ya, silahkan makan, gitu kan? Memang sudah rezekinya mereka. Berbagilah, karena kita kalau baik, Allah juga akan baik dengan kita. Ya, hati-hati dengan ini. Dan ini penulis memasukkan tentang hadis masalah pembantu ini karena berhubungan dengan masalah anak. Seringkali mereka disuruh pegang anak, mereka minimal cuci bajunya, gitu kan? Mungkin kalau ibunya lagi nggak sempat. Ada ibu subhanallah tidak pernah tahu anaknya. Anaknya keluar sudah rapi, tinggal dia cium sebentar, main-main terus dipegang. Mbak ambil. Sibuk lagi dengan HP, membantu semuanya, gitu kan? Ya wajar lah kalau tiba-tiba kalau dia nangis yang dia peluk membantunya bukan ibunya, karena ibunya sendiri jauh sibuk, seakan-akan yang penting balas WhatsApp atau BlackBerry temannya daripada urus anaknya. Ini nggak boleh juga, gitu kan? Tapi jelas yang kita ambil pelajaran dari sini, ibu sekalian, bermuamalah dengan orang harus dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, gitu kan? Selanjutnya hadis terakhir dalam bab kita ini adalah nomor 1187 ya. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala udhibatil mar'atu fi hirrah sajanatha hatta matat fadakhalatil janna fiha la hiya at'amatha wa saqatha idh hiya habasatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min hashashil ard. Muttafaqun alaih. Sebelum saya baca terjemahannya lagi, ini hadis ini ditulis, dimasukkan oleh penulis di sini. Sebenarnya tidak ada hubungannya sama pendidikan anak nih, atau naungan anak, pemeliharaan mereka. Ini berhubungan dengan ada seorang wanita yang pernah menyiksa kucing. Kucing ini sengaja dikurung, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, disiksa sampai mati. Masuk neraka gara-gara itu. Sekarang kita ambil pelajaran apa dan apa hubungannya sama anak nih kira-kira? Ternyata kalau kucing saja, hewan dikurung dengan cara itu sudah bisa masuk neraka, bagaimana dengan anak? Bagaimana dengan pembantu? Bagaimana dengan pasangan hidup? Ini yang diambil pelajaran dari hadis. Saya baca terjemahannya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, seorang perempuan disiksa masuk neraka karena seekor kucing yang ia kurung hingga mati. Lalu ia masuk neraka gara-gara itu. Ia tidak memberinya makan dan minum padahal ia mengurungnya. Ia tidak melepaskannya agar makan binatang, serangga di tanah, juga tidak melepaskan, dikurung. Ada orang subhanallah mungkin karena jengkel sama hewan gitu kan, berlebihan, tidak perlu ini. Ada orang pernah teman saya, semoga Allah kasih hidayah, dulu waktu kami masih SMA di Madinah dulu, dia lagi tidur rupanya diganggu sama lalat tuh. Lalatnya ribut tuh. Dia terganggu, dikejar tuh lalat tuh, cari. Bagaimana caranya supaya bisa mati lalat ini? Oke lah, mengganggu boleh dibunuh ya, dibunuh sama dia. Tidak sampai situ. Setrika dinyalain sama dia, lalatnya di setrika. Ini ganggu anak nih dari tadi. Tapi waktu itu memang masih awal-awal belajar Islam ya, belajar masih SMA. Tapi saya masih ingat gitu. Terus saya sempat bilang sama dia waktu itu masih belum paham. Ya akhi, lalat sekecil ini di setrika untuk apa? Kan berlebihan. Semprot mati sudahlah, sapu. Kapok kau. Untuk apa ini? Ada orang nangkap tikus, siram air panas. Kenapa? Ada itu. Biasa ada orang di pinggir jalan malah ketangkap, ditaruh di kurungannya, disiram air panas. Teriak-teriak tikus itu. Kenapa? Kenapa ini? Apa hubungannya? Oh dia rusak. Ya sudahlah. Ya sudah rusak sudah, tidak usah disiksa. Makanya kata Nabi SAW, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ. Kalau kalian pun harus membunuh, bunuh dengan cara yang baik. Kalau harus memang santun. Kayak tadi sudahlah, udah semprot, udah selesai, mati semua, sapu keluarin, udah selesai, tuntas. Ya sebenarnya tidak harus sampai seperti itu. Sama, masuk kepada semua. Jadi kalau misalnya pun harus mati kan itu biasanya kalau dibiarin di luar atau mungkin diketuk bagian kepala itu masih nggak masalah. Itu masih tidak masalah. Tapi kalau ada pokoknya ada bentuk penyiksaan ini nggak boleh.
nggak boleh. Karena kita dilarang dalam Islam ini, tidak boleh sama sekali. Kita harus membunuh dengan cara yang baik. Artinya cara yang dipandu lah. Musuh aja di medan perang yang sudah jelas, kalau kita nggak nyerang, kita diserang, kita akan dibunuh. Itu kalau sudah tertusuk mati, selesai. Nggak ada mutilasi, potong kupingnya, potong tangannya. Ini tadi nih, kalau saya tidak bunuh, dia bunuh saya. Jadi nggak usah. Ini masuk semua dalam masalah kayak balas dendam ya. Jadi jangan balas-balas dendaman nih. Ini ibu-ibu dalam rumah tangga sama suaminya balas dendam-dendaman ini untuk apa? Ya. Dendam-dendaman, dulu kau pernah begini, nah sekarang ini akibatnya, ini begini. Enggak, untuk apa? Orang berbuat buruk sama kita, sekali buat kopi kemanisan, baiklah, manis, dan kali kurangi ya manisnya, selesai kan, habis. Enggak, buat juga kopi manis, kemanisan, atau kasih garam, asin. Kalau kenapa asin? Ya iya kan, kalau kau buatin saya kopi kan kemanisan. Untuk apa balas-balasan? Dan ini silakan tarik dalam kehidupan Anda sehari-hari, banyak contohnya. Tidak perlu ini semua, nggak perlu balas-balasan. Jangan keburukan dibalas dengan keburukan, karena Allah melihat kita. Malaikat mencatat sesuai dengan kadar niat seseorang. Jadi nggak boleh nih, harusnya baik. Sama halnya juga dengan sebagai penutup ibu-ibu sekalian, masalah anak. Jangan karena kita merasa di bawah naungan kita. Misal ibu bilang, ini anak saya nih. Kata-kata anak saya sehingga dia merasa bisa melakukan apa saja. Saya melihat cuplikan, ada seorang ibu, kalau tidak salah di daerah Jawa Timur, sampai dimasukkan ke rumah sakit jiwa gara-gara anaknya dibunuh sama dia. Anaknya dibunuh. Saya lihat cuplikan, teman-teman kirim beritanya. Ini bagaimana perilaku ibu-ibu yang tidak paham agama. Di gentong air rumahnya dicemplungin anaknya. Ditanya sama polisi, kenapa cemplungin anaknya bu? Dia bilang supaya anak saya dulu ke surga. Mati kan sebelum balik masuk surga. Ya, tapi kan ibu berdosa, dapat dosa membunuh gitu kan. Dia diam aja tidak bisa. Kan ibu membunuh gimana? Dari mana ibu tahu anak ini kalau besar mungkin bisa jadi seorang alim ulama, mungkin jadi presiden? Kita nggak tahu. Nasibnya dia gitu kan. Tapi seperti itulah. Kadang-kadang ada orang kena dibawa naungan. Ibu-ibu yang suka mukul anaknya. Kenapa dipukulin? Cubit sampai biru. Hanya gara-gara pecahin satu gelas. Tidak seimbang gelas sama pahanya biru, kesian. Pernah ada bapak-bapak beli mobil baru lagi cuci. Anaknya datang, habis pegang tanah, belepotan pegang mobilnya. Karena marah diambil sama dia kunci untuk buka ban, dipukul tangan anaknya. Lah iya, spontan dia merasa mobilnya baru, anaknya gini terus dipukul sama dia. Anaknya tiba-tiba tangannya patah, sakit. Dibawa ke rumah sakit. Kata dokter ini sudah nggak bisa, patah tangannya. Anaknya sambil nangis mengatakan, ayah tangannya adik ini masih bisa sembuh nggak? Akhirnya ayah menyesal seumur hidup. Coba, masa bisa berimbang antara belepotan tinggal ambil lap. Sederhanakan permasalahan itu kan. Makanya dari awal saya bilang kaidah hidupnya, kalau ada masalah perbaikin masalah itu. Kalau masih bisa dikelirkan, apalagi kayak anak-anak nggak ngerti. Coba tadi kalau dia cuma lap, nak jangan ya nak, dicuci tangan anaknya bersih. Kemudian dilap mobil itu, misal dilap sama dia, ini harus bersih begini ya nak, ini lap, kasih lap anaknya, ini nak, bantu ayah lap ya, kan mendidik, menyayangi, kan bagus ya, daripada emosional. Ada orang begitu, HP-nya dipegang sama anaknya sudah luar biasa, seperti anaknya sudah pegang apa gitu. Kenapa memang? Apa masalahnya? Rangkul, peluk, cium anak itu, ini HP-nya ibu ya ibu simpan dulu ya, kita main yuk, taruh HP-nya, kan bisa. Enggak, ini tidak boleh dipegang, punya awas ya pegang HP-nya mama. Ini kenapa ini? Apa masalahnya? Marah-marah, buruk semua. Setiap kebaikan yang kita lakukan dengan niat yang baik, Allah balas dengan kebaikan. Dan itu terwariskan kebaikan tersebut kepada anak-anak. Ingat, mereka akan melakukan apapun yang kita lakukan. Sekali kita mukul, dia akan mukul. Sekali kita gigit, dia akan gigit. Sekali kita marah-marah, dia akan marah-marah. Terus seperti itu. Jadi akan terus terjadi hal-hal yang tidak baik. Lalu kemudian orang tua sudah bingung gimana ya caranya. Ya Anda mulai berubah dulu, baru bisa kan gitu, baru bisa. Kesimpulannya adalah ibu-ibu sekalian, kita harus tahu setiap perbuatan baik, setiap niat yang baik, dan setiap amanah yang sedang diamanahkan kalau kita jalankan, hanya sabar sampai meninggal saja. Sisanya Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan balasan. Tugas kita menjalankan. Anak saya durhaka Ustaz begini-begini, ya sudah sabarin, doain sampai meninggal kok ini. Meninggal nanti, inilah kamu sudah jalankan tanggung jawabmu, bagus. Masalah dia jadi nggak jadi itu bukan urusan kita, semua bagaimana, gitu kan? Bukan tugas kita lebih daripada itu. Allahu a'lam. Mudah-mudahan jadi pelajaran insyaallah buat kita. Silakan kalau ada yang mau bertanya sampai sini. Ada punya pertanyaan? Ya silakan.
Kalau dia lebih dari 12 tahun sudah dewasa terjadi perceraian dan ibunya itu pilih siapa? Pertama saya gitu. Yang kedua. Sebentar, itu dulu Bu. Karena kan sudah kita bahas, kalau di atas 6 tahun maka sudah khiyar. Jadi kalau 12 tahun anak itu sudah disuruh milih, dia anaknya disuruh milih. Hah? Saya sih dapat informasi 6 tahun. 6 tahun. Jadi sudah bisa. Misal 6 tahun itu si ibu di bawah naungan dia. Kalau sudah di atas 6 tahun si ayah boleh mengajukan. Boleh mengajukan permohonan. Nanti hakimnya yang putuskan. Allah alam kalau misalnya 12 tahun itu mutlak langsung dikasih ke ayahnya, Allah alam. Ini saya bicara masalah hukum syar'i secara khiyar, pilihan gitu. Yang kedua Ustaz, apakah boleh di dalam pendidikan anak itu bersifat otoriter atau pemaksaan, contoh seperti di masjid? Gimana? Kalau pola pendidikan anak apakah boleh otoriter atau pemaksaan? Contoh misalnya seperti ketika masjid atau memakai jilbab. Ya kalau sesuatu yang wajib boleh, sesuatu yang wajib harus ya gitu. Kamu harus sholat, kamu harus begini. Tapi kan pernah saya sampaikan Bu ya, metode pendidikan anak yang paling ideal adalah penyampaian Ali radhiyallahu anhu, yang 7 tahun dibagi 3 gitu kan. 7 tahun pertama semua dengan kelemah lembutan, 7 tahun kedua dengan ketegasan. Ingat, saya ulang-ulangi waktu itu, bukan kekerasan, ketegasan. Ini boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini pakai, ini jangan pakai, ini makan, ini tidak boleh makan. Jadi jelas, tegas, tapi bukan keras. Keras itu mata melotot, tangan melayang, kata-kata kasar, itu keras namanya. Itu bukan. Metode pendidikan adalah tegas, boleh tegas. Suami tegas sama istrinya, saya nggak suka begini, kamu harus begini, misal. Itu tegas, lain. Kemudian 7 tahun ketiga diajak bermusyawarah. Jadi 7 tahun pertama itu semua dengan kelemah lembutan memang. Jadi jangan pernah gunakan, karena mereka masih kanak-kanak. Disitulah masanya mereka butuh kasih sayang, gitu kan. Dari 0, dari bayi sampai 7 tahun. Kalau misal anaknya ibu naik di sebuah tempat yang tinggi, ibu khawatir dia jatuh, di lemari misalnya. Di bawah 7 tahun, maka jangan marahin. Percuma ibu marahin, dia tambah takut bisa jatuh malah. Atau dia naik di pohon di belakang rumah. Ibu dekatin lalu ibu mengatakan, Masya Allah anakku pintar naik situ, pasti pintar turun. Dengan rangkulan, dipuji dulu. Nanti dia turun, setelah turun didudukin baru sampaikan babek, nah ini kalau jatuh tubuhmu akan sakit. Metode pendidikan yang baik, itu akan membuat akhlaknya anak kita baik. Kalau sedikit-sedikit marah, ini jadi masalah, kejiwaannya tertekan, gitu kan. Mestinya begitu. 7 tahun kedua, dari 7 sampai 14 tahun ini ketegasan. Dan ini sudah pernah saya bilang, beda antara anak laki-laki sama anak perempuan. Anak laki-laki sering diberikan opsi. Nak pengen makan apa? Nak pengen pakai baju apa? Anak laki-laki memang boleh, karena dia nanti akan jadi pemimpin. Dia harus terbiasa bermusyawarah. Anak perempuan tidak. Langsung ibu bilang, ibu mau kau pakai baju ini nak? Langsung. Karena sekali saja anak perempuan ibu bilang sama dia, kamu mau pakai baju merah atau biru nak? Oh biru ibu, baik. Yang kedua ibu tak suruh pakai baju, langsung dia nggak bakal mau. Karena laki-laki memang secara karakter itu masih bisa. Sekalipun kita bilang misal, kamu mau biru atau merah nak? Oh saya mau biru ibu, baik. Yang kedua kita bilang, ibu mau kau pakai baju biru lagi ya? Dia tetap pakai. Anak laki-laki nggak bangkang. Dia cuma biasa kasih pendapat, dia membela. Anak perempuan nggak bisa. Makanya ibu yang berhasil biasanya, dia jalan anaknya persis seperti dia. Dia pakai pakaian sama, anaknya di belakang pakaian yang sama, anaknya selalu patuh kalau ibunya bicara apa, karena dia sudah didik seperti itu. Ini metode paling sederhana mendidik anak perempuan supaya tidak bangkang. Jadi kalau ada yang menemukan, ibu-ibu menemukan anaknya suka bangkang anak perempuan, karena dari awal selalu dikasih opsi. Kamu mau ini nak, mau apa, mau pergi atau enggak, dikasih pilihan. Nah ini kebiasaan membuat dia terlatih dengan itu, dia tidak mau lagi. Dan ini berbahaya, dalam rumah tangga pun sama. Nanti dia akan bangkang dengan suaminya, nggak mau patuh, ini bahaya. Ini memang secara kejiwaan ya, kejiwaan begitu. Ya, dalam pendidikan Islam, metode pendidikan Islam. Bukan tidak boleh apa-apa. Dia hanya dididik untuk terbiasa menjalankan sebuah, tapi perbuatan baik ya. Perbuatan baik, bukan tidak boleh. Nanti dia akan kasih pendapat, dia boleh kasih pendapat, dia boleh punya pilihan, bukan tidak boleh. Tapi ini metode pendidikannya. Saya masih bicara di 21 tahun ya pertama. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, tadi dengan ketegasan, 7 tahun ketiga. Nah kalau sudah lewat dari 14 tahun, masuk dalam bab musyawarah.
Ini sudah boleh. Saya bicara ini 7 sampai 14 ya. Anak perempuan jangan biasakan dikasih pilihan pada saat itu. Emang begitu. 7 tahun ketiga, 14 sampai 21 ini saat ajak musyawarah. Duduk, nih ibu mau masak sayur asem. Kalau menurut kamu mau masak apa besok? Oh saya mau buat gado-gado ibu, ayo kita buat. Nggak apa-apa, tapi sudah 14 tahun ke atas. Itu baru kena tuh. Nanti dia akan terbiasa nanti bermusyawarah, tapi di bawah ini merusak karakternya nanti. Secara kejiwaan terbentuk orang yang suka membangkang. Memang begitu karakter laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki dari umur 7 tahun pun, dari 7 sampai 14 di masa tegas tadi, juga masih dikasih, jadi terbalik ya. Kalau anak perempuan di 7 sampai 14 tahun itu selalu dikatakan, pakai ini nak, makan ini, buat ini. Selalu begitu, dia akan terbentuk karakter yang matuh nanti. Kalau anak laki-laki yang dibuat begitu malah salah. Nanti dia nggak punya percaya diri. Nanti pada saat umur 14 tahun pun selalu ibu bagaimana ibu bagaimana ibu, selalu ibunya. Ini nggak boleh, laki-laki malah enggak. Dari 7 tahun sampai 14 sampai 21 memang diajak musyawarah. Nah ibu beliin baju ini, kamu mau warna merah atau warna biru, mau hijau atau putih, gitu kan? Oh saya mau hijau ayah, ibu baik silakan belikan. Ini yang kamu suka. Anak laki-laki memang begitu, supaya nanti dia tidak berkecil hati, sudah berbiasa. Perempuan sebaliknya. Ini hanya 7 sampai 14 ya. 14 sampai 21 musyawarah. Silakan. Masuk saya pernah kasih contoh, kalau misal seseorang bilang ibu sama suami mau beli mobil warna merah misalnya, sudah sepakat merek tertentu. Anak kita sudah 14 tahun ke atas, laki-laki perempuan, panggil mereka. Duduk. Ini ayah sama ibu mau beli mobil, insya Allah rencananya warna merah mereknya ini. Ini ada katalognya nih. Ini ada katalog, ini yang kita mau beli, gitu kan? Diajak biar mereka tahu, oh harga mobil ini sekian, gitu kan? Ini mau dibeli, ini setelah tabungan ayah ibu sekian nama, gitu kan? Supaya kita bisa merasa nyaman karena ini. Jadi sebelum beli mobil sudah ada visi misi di situ. Ini tujuannya untuk kita pergi rekreasi sama keluarga. Ini harus kita jaga sama-sama ya. Sebelum beli mobil nih. Jadi nanti kalau masuk mobil dia tahu, oh ini untuk ini, oh ini untuk ini. Itu penanaman luar biasa itu. Dia tidak akan pakai ugal-ugalan, dia tidak akan macam-macam. Dia tahu punya nilai mobil itu, ini pengorbanan orang tua saya. Penyampaian itu dulu. Kemudian ini ayah sama ibu mau beli warna merah, mobil merek ini. Menurut kalian bagaimana? Si kakak dulu gimana nih? Oh kalau saya sih pengennya warna hitam. Kenapa? Karena biarin dia sampai argumennya. Kenapa? Teman saya pakai mobil itu ayah. Teman saya pakai mobil itu. Baik. Nanti ayah sama ibu pertimbangkan ya. Kalau kamu, adiknya gimana? Yang perempuan misalnya. Oh kalau saya pakai mobil ini warna pink misalnya. Kenapa? Karena teman saya pakai mobil warna pink tuh. Jadi cocok untuk perempuan misalnya. Baik, ayah sama ibu akan pertimbangkan ya. Tapi jangan langsung batalin. Gak mungkin lah pink, orang tua masa keluar pakai pink misalnya. Tapi berikan semangat. Oh iya bagus ya. Sudah kasih pendapat udah bagus. Besok bapak ibu beli tetap warna merah. Pasti tunggu mereka bertanya. Jangan dijelasin. Ayah ibu kan kemarin janjinya katanya. Iya, ayah sama ibu sudah pertimbangkan. Dan pertimbangannya pilih warna merah karena ayah sama ibu berdua. Kamu satu hitam, yang satu pink. Gak mungkin. Jadi dikasih, tapi sudah terjadi seperti majelis syura di situ ya. Seperti orang sudah bermusyawarah, mereka sudah tahu berikan pendapat. Dan sebagai orang tua di umur ini, umur produktif nih, menanamkan pemikiran bagaimana memberikan pendapat. Kalau mereka berikan pendapat dan bagus, terima. Bagus itu diterima. Saya subhanallah dari umur balik itu ya 14 tahun, saya ingat benar. Waktu saya masih di Madinah, itu ayah saya kalau datang umroh atau datang haji, setiap duduk ngobrol, apa masalah di rumah di Makassar dimusyawarahin sama saya. Saya masih ingat betul tuh. Beliau selalu mengatakan, ini ada masalah begini, adik kamu begini, ada rumah, abah mau jual, dijelasin. Padahal saya ini masih belum tahu nih mau jual rumah di mana, harganya berapa, tapi ditanya gitu. Terus saya merasa saya punya percaya diri untuk menyampaikan, oh ya kalau menurut abah baik nggak apa-apa dijual, mungkin maslahatnya apa. Dengan itu, subhanallah, teman-teman saya terbiasa bermusyawarah. Teman-teman saya hanya di kampus, waktu yang lebih tua dari saya, yang sudah berumah tangga, saya belum berumah tangga, mereka sering datang konsultasi. Khalid, menurut kamu bagaimana begini? Bagaimana begini? Saya terlatih dengan musyawarah itu, untuk terbiasa memberikan pendapat, diterima nggak apa-apa, tidak diterima juga nggak apa-apa. Tapi saya sudah ditanya, saatnya saya menjawab kan gitu. Seperti itulah. Jadi Allah alam ini metode. Boleh menggunakan otoriter itu tapi dibagi dalam masalah ini dan bedakan mana yang wajib dan mana yang sunnah. Masalah jilbab, masalah sholat ini tidak bisa main-main. Masalah wajib. Dan di umur 7 tahun pertama buat mereka cinta dengan itu. Ibu kalau beliin hadiah anaknya baju selalu memang berjilbab.
Memang selalu berjilbab. Dari umur 2 tahun, 3 tahun, busana muslimah selalu. Jangan bilang, oh ini kesian panas segala, ini bukan masalah itu. Oh dulu juga saya sadar umur 25 tahun, ya itu ibu. Anaknya jangan, itu kan. Dari kecil. Beliau selalu, jadi dia suka dengan jilbab tuh. Saya bilang sama kakak saya, beliau tinggal di Surabaya, anak-anak dari kecil nih, anaknya kebetulan perempuan 1, dari kecil pakaiin jilbab. Coba biasakan. Kebetulan anak itu namanya Syahira. Coba Syahira ini disuruh pakaiin jilbab. Biar dari kecil gitu loh, terbiasa. Baiklah. Ya. Mulai disuruh. Subhanallah, anak itu sekarang masih SMP ya. Itu sampai dia bilang sama ibunya, sama kakak saya, cerita kemarin saya ke Surabaya. Dia bilang, anak ini sampai sekarang selalu bilang kalau dibeliin baju, pokoknya ma saya mau baju yang jilbabnya besar ya. Saya merasa lebih aman. Anak SMP. Karena sudah dibiasakan aja. Di 7 tahun itu kita sudah biasakan dia. Sholat. Berikan mereka suka cinta dengan sholat itu. Ayo sholat yuk, ayo sholat. Anak laki-lakinya ibu mau jadi imam, biarin jadi imam. Ibu sholat sendiri gitu kan. Biarin dia jadi imam. Ikutin, berikan, besarkan jiwanya. Buat dia suka dengan ibadah-ibadah itu. 7 tahun kedua sudah penegasan. Makanya Nabi bilang, suruh anak kalian sholat di 7 tahun dan pukul mereka di umur 10 tahun. 7 tahun ketiga ini sudah musyawarah. Kata Ali radhiyallahu anhu, lewat dari 21 tahun tinggalkan mereka. Udah boleh dibiarin, mereka akan jadi pemimpin di masyarakat. Udah tahu bagaimana memimpin. Gitu Bu ya, yang bertanya. Ada lagi? Ya, yang pegang mic duluan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Saya tanyakan tentang yang anak wanita itu diberikan pada gizi dari pihak ibu. Di sini bagaimana kalau seandainya anak wanita itu menikah? Tetapi yang akan menjadi walinya apakah suami dari pihak ibu itu ataukah aman dari ayahnya, saudara dari ayahnya? Ayahnya masih hidup nggak? Sudah yatim piatu. Yang jadi walinya pihak paman, ya, ayah. Karena wali itu harus laki-laki. Makanya yang menjadi pengganti ibu adalah saudari ibu, yang menjadi pengganti ayah saudara ayah. Walaupun dia diasuh sama. Walaupun tidak ada hak asuh, tidak ada hubungannya dengan kewalihan. Nggak ada hubungannya. Ya makanya Ali bin Abi Thalib disebutkan dalam kisah beliau seringkali mendatangi Abbas. Abbas ini pamannya, ya kan? Abbas bin Abi Thalib itu selalu datang dan meminta maaf, meminta keridhoannya seperti ayahnya, seperti jadikan ayah. Siapa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaan paling harus segera kita lagi. Jadi gini, selalu saya menemukan kasus seorang anak hamil 3 bulan. Dia orang fakir sekali dan kebetulan ibunya itu kan kerja sebagai tukang sapu. Mereka nggak punya KTP, nggak punya kakak. Kami berniat mau menikahkan siri dulu, dan nanti kalau sembari kami mau membuatkan KTP dan kakak. Setelah anak ini lahir dan KTP kakaknya sudah jadi, baru kita nikahkan di KUA. Boleh tak gitu Ustaz? Karena kalau tidak dinikahkan siri, khawatir juga mereka masih terus berzina Ustaz. Bolehkah laki-laki dan perempuan karena dikhawatirkan zina dinikahkan dulu? Begitu, kurang lebih ya. Terlepas daripada keadaan ekonomi mereka. Pertanyaannya secara global adalah, bolehkah anak laki-laki dan anak perempuan dinikahkan? Anak sendiri atau anak orang lain? Tadi anak orang lain kita mau bantu misalnya, dikhawatirkan mereka berzina. Kalau anak sendiri tentu lebih wajib kita bertanggung jawab. Kalau anak tetangga, anak orang yang susah, kita mau bantu, itu adalah sebuah hal yang sunnah. Karena yang bertanggung jawab orang tuanya. Ibu perlu khawatir memang kalau nanti kalau dia berzina itu kekhawatiran kita, tapi itu bukan tanggung jawab. Tanggung jawab orang tuanya. Kita ingatkan orang tuanya supaya mereka melakukan itu. Ibu tidak bisa mengatakan saya akan nikahkan siri. Orang tuanya suruh nikahkan siri. Ya, kalaupun mau menikah, maksudnya siri ini tidak menggunakan surat-surat karena mereka tidak punya KTP kan. Baik, sekarang kita pertanyaan globalnya adalah, bolehkah laki-laki dan perempuan yang sudah berzina dinikahkan? Itu yang butuh jawaban. Pendapat pertama mengatakan tidak sah pernikahan wanita hamil. Tidak sah pernikahan wanita hamil. Karena Nabi SAW pada saat menemukan beberapa sahabiat yang sempat hamil di luar nikah, tidak menikahkan mereka dengan si pelaku laki-lakinya sampai mereka selesai melahirkan, dan juga tidak melakukan had, cambuk itu selama mereka masih hamil sampai melahirkan. Jadi kasus hamil ini memang berhubungan sekali dengan tidak boleh nikah dan tidak boleh disiksa, dihukum ya.
Ini pendapat yang paling kuat dan dalilnya paling kuat masalah ini. Ada pendapat kedua mengatakan masih boleh dinikahkan kalau kepada pelaku zina itu, gitu kan? Misal tadi kayak orang dia suka-sukaan sama-sama terus hamil, lalu dinikahkan. Tapi ini pendapat sangat lemah karena tidak ada dalil, nggak ada dalil. Dan yang jadi masalah pada saat pintu ini dibuka ibu-ibu sekalian, maka akan orang ikut semua. Makanya sekarang anak-anak muda lamar nih, nggak diterima sama calon mertuanya, udah hamil dulu, dibawa si anak perempuan kemana-mana, digodain, dijanjiin segala, akhirnya berzina, hamil di luar nikah, sengaja buat supaya kita bisa nikah misalnya. Dan ini efeknya bahaya sekali. Hamil itu anak tadi bukan pemilik, bukan dinisbatkan kepada pemilik sperma, sudah pernah saya jelaskan. Ini bukan ayahnya, walaupun sperma dia, karena tidak melalui akad sahih, akad yang benar. Tidak ada hak waris antara mereka dan tidak boleh jadi wali pada saat pernikahan. Nah ini sekarang bagaimana keadaannya? Ibu tugasnya kalau ada tadi orang yang susah, mereka orang miskin, sapu jalanan, orang tuanya, anaknya pacaran, hamil di luar nikah, tidak ada KTP, tidak jelas. Rencananya nanti sekarang dinikahkan siri dulu, kemudian nanti kalau sudah melahirkan diuruskan KTP segala, kemudian baru ya dinikahkan benar. Kalau saran saya jangan begitu, Bu. Ibu uruskan KTP dari sekarang. Urus KTP berapa lama sih gitu? Uruskan KTP yang benar. Kalaupun mau ngikuti pendapat kedua, nikahkan dengan cara yang benar. Jadi punya garis hukum, punya jalur hukum. Ibu uruskan KTP-nya, ibu laporkan ke RT terdekat atau RW, ini loh, ada seperti ini, bagaimana kasusnya? Secara prosedur, kalau memang niat mau membantu ya, secara prosedur seperti apa. Tapi ingat, sebelum membantu jelaskan dulu. Jangan tiba-tiba ibu misalnya maaf jadi pahlawan langsung mengurusin, orang tuanya sendiri nggak tahu, dia pikir cuma sekedar dibantu biasa. Harus mereka tahu kalau ini perbuatan yang salah. Ini salah loh ya, secara agama, secara pemerintahan juga salah. Kalau ibu tiba-tiba nikahkan siri dengan hanya supaya jangan berzina, padahal mereka sudah berzina sebenarnya gitu kan. Maka nanti ibu membuka pintu seakan-akan tidak masalah, walaupun tidak pakai prosedur, tidak melalui surat-surat. Padahal sebenarnya itu kan taat kepada pemerintah ya. Ada hubungannya. Sah pernikahannya orang nikah tanpa surat, iya, sah secara syar'i. Tapi dia dari satu sisi kehilangan pahala patuh kepada pemerintah yang semestinya supaya lebih rapi secara administrasi kan. Saran saya makanya kalau ibu tanya ke saya adalah, saran saya uruskan KTP-nya, tanya prosedurnya seperti apa, kemudian dinikahkan kalaupun pendapat kedua dengan cara yang benar, dilaporkan ke KUA seperti itu. Karena ada pendapat tapi lemah. Kalau mau lebih aman, sampaikan hukum syar'i kepada mereka. Ini tidak boleh haram, tidak boleh berkumpul dulu sampai selesai melahirkan, baru diakad nikahkan. Sementara nunggu melahirkan, maka mungkin di sini bisa diproses untuk ngurus surat-suratnya dan segalanya. Tapi diingatkan kalau ini tidak boleh kumpul lagi. Tapi kumpul lagi Ustaz, ya itu bukan ibu, bukan tanggung jawab ibu itu, bukan tanggung jawab kita. Karena tidak mungkin mengawasi orang sampai ke dalam-dalam gitu kan. Tidak mungkin itu terjadi. Jadi tugas kita menyampaikan. Dan sampaikan, saya akan bantu ya bu, anaknya, ini ibu dan anaknya lagi buat salah, duduk anaknya, nak kamu lagi salah loh ini, karena kamu berzina, ini haram dalam agama, Allah melarang, Rasulullah SAW melarang, ya orang zina itu akan dihukum. Ada hadis yang berbunyi nanti hari di mahsyar, di kuburan sebelum di akhirat saja, itu mereka akan dikumpulkan di sebuah lembah, yang lembah itu cekung, dan di tengah-tengah lembah ada lubang yang mengeluarkan api yang sangat panas. Yang keluar lalu menyerang mereka, lalu mereka berusaha lari tapi karena cekungnya lembah itu mereka nggak bisa. Lalu api itu menyambar mereka sampai hangus, mereka hangus terbakar tapi tidak mati. Apinya masuk kembali ke lubang, mereka tergelintir jatuh sampai dekat lubang. Lalu Allah utuhkan, begitu terus sampai hari kiamat. Siksaannya berat orang berzina, gitu kan? Disampaikan itu. Nah, caranya adalah ini ibu sudah salah, secara pemerintahan salah, secara agama salah. Anak ini juga salah. Jangan hanya karena ingin kumpul, gitu kan? Sekarang tidak ada KTP, tidak ada surat-surat, saya akan bantu. Tapi kalau saya bantu, ikutin peraturan saya. Saya bantu nanti nikahkan, tapi dengan syarat, kalian sekarang tidak boleh kumpul. Harus ini. Mungkin ibu ikutkan, saya bantu berasnya, saya bantu apanya, tapi dengan konsekuensi seperti ini. Diberikan penjelasan. Saya akan uruskan KTP-nya, gitu kan. Lalu konsultasi dengan KUA terdekat. Misal di Jakarta Barat, di mana? Datangin KUA terdekat, lalu komunikasikan masalah itu. Kira-kira seperti apa nih, gitu. Gitu ya bu. Itu yang paling afdol, hukum syar'i begitu. Jadi kalau ada orang bilang nanti malu, ya itu kenapa zina? Wajarlah.
Tidak mungkin satu orang ditoleransi kemudian 10.000 orang nanti ulangin seperti dia, kan tidak mungkin. Satu orang, dua orang dihukum, yang lainnya akan berhenti untuk melakukan itu. Ya Bu ya, nanti coba direnungi saran saya tadi, nanti insya Allah akan ketangkap tuh maksud dan tujuannya. Ada lagi? Iya, silakan. Mic-nya di mana nih? Sini Bu, di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan kalau ayahnya sama ibunya sudah bercerai dan sama-sama sudah menikah, terus anak laki-lakinya ini dulu waktu bercerai ikut ayahnya karena masuk ke pengadilan agama Ustaz, jadi masih di bawah 6 tahun gitu, jadi ikut ayahnya. Terus yang mau saya tanyakan bagaimana kewajiban untuk pendidikan akhlaknya Ustaz. Terima kasih. Pendidikan kewajiban keduanya kalau masih bersama-sama orang tua, kewajiban ayah dan ibu. Tapi kalau sudah cerai, kewajiban pendidikan utama kepada orang yang menaunginya. Dia ikut ayahnya, ayahnya yang bertanggung jawab, ibunya enggak. Dan ibunya hanya meluruskan kalau pas ketemu ada hal yang buruk. Misal pas komunikasi si anak menceritakan, kalau nak sudah sholat nak, enggak aku enggak sholat, kenapa enggak sholat, ayah enggak suruh. Oh kamu harus sholat nak, dengerin ibu ya. Kalau begitu ya caranya menasihatin, cuma seperti itu. Tapi kalau tidak kelihatan apa-apa, kita tidak lihat ada kemungkaran, maka tidak ada kewajiban. Karena yang sedang menaungi yang punya tanggung jawab. Ya. Ada lagi? Sini. Apa boleh buat? Sabar Bu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ada kasus jadi si suami menitipkan ibunya, istri, dia bilang ke ibunya, ibu saya titipkan istri saya untuk dia berpikir. Biar apa? Kenapa? Biar apa? Berpikir. Jadi ada kasus seorang istri ini boros, jadi dititipkan ke ibunya sementara. Ibunya si istri. Terus ini sudah berjalan 3 bulan, tapi si istri tetap dikasih uang belanja. Apa yang? Maksudnya sebagai sekarang apa nih? Maksudnya apa, masih suami istri atau tidak? Iya. Tergantung, kalau si suami nggak cerai kan ya suami istri. Belum. Iya berarti suami istri. Menitipkan aja. Nggak masalah, itu suami istri, itu metode pendidikan. Salah satu metode pendidikan istri adalah pada saat istrinya tidak bisa mentaati suaminya, itu boleh dikembalikan ke orang tua untuk bermuhasabah. Itu dibolehkan. Walaupun nggak ada batas waktu atau apa gitu? Nggak ada. Sampai si suami menceraikan, atau kalau istri tidak tahan dia mengajukan khulu namanya. Dia ngajukan di pengadilan. Ya. Salam. Sebelah sini sudah. Mic-nya ke sini, ke sebelah. Ini selain saya ada ustadz lain mengajar ya Bu sini. Masalah? Tidak, kitab apa? Masalah rumah tangga. Enggak, ini ada kertas di sini saya temukan di lantai. Saya nggak tahu ini pertanyaan ke saya atau pertanyaan ke beliau. Gitu. Ini tadi saya lihat tergeletak di bawah saya, jadi saya ambil. Oh, karena di lantai tadi, di bawah kaki saya. Oke, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau tanya apakah ada hubungannya? Saya punya anak laki-laki, dia umurnya masih 5 tahun lebih. Kalau dilihat kan sekarang aturan untuk masuk SD itu kan 7 tahun. Itu SD negeri, kalau SD swasta kan ada yang di bawah itu. Ketika saya berdiskusi sama beberapa orang, ada yang mengatakan bahwa karena
kalau di Islam itu kan kalau SD itu kan sudah tegaskan ya masuknya itu tahap peraturan tegas gitu. Dan di Islam pun ada yang bilang bahwa baru umur 7 tahun diwajibkan anak untuk sholat. Nah, apakah itu bisa menjadikan dasar yang kuat untuk tidak memasukkan anak sebelum umur 7 tahun? Karena saya sih merasa bahwa anak saya walaupun umurnya belum sampai 7 tahun dia sudah selesai TKB. Apakah masih tetap harus kualitasnya untuk main dulu atau bisa saya lakukan SD swasta yang tidak terlalu ketat gitu? Nggak ada masalah sebenarnya. Jadi ibu bisa pilih swasta saja kalau peraturan pemerintah, sekolah pemerintah nggak bisa di bawah 7 tahun masuk SD. Ada sekolah yang bisa menerima dia dan itu bukan peraturan baku, artinya bukan pemerintah melarang secara nasional semua, tidak boleh anak 7 tahun masuk SD misalnya, yang di bawah itu, maka tidak ada masalah. Ibu cari sekolah swasta aja. Berarti nggak ada hubungannya dengan yang saya 7 tahun anak itu baru diwajibkan untuk sholat. Jadi nggak ada aturannya. Enggak, bukan diwajibkan loh ya. 7 tahun itu masih diperintahkan saja. Yang sudah wajib sekali 10 tahun. Jadi anak disuruh diperintahkan untuk sholat umur 7 tahun. Sudah harus terus diawasin, diingatkan terus. 10 tahun sudah harus dipukul kalau nggak sholat. Nggak ada masalah. Karena pendidikan itu, masalah belajar di sekolah itu tidak harus dipatok dengan 7 tahun. Tidak ada masalah itu. Ada lagi? Sudah? Ini pertanyaan di kertas, apa hukumnya onani atau masturbasi bagi perempuan maupun laki-laki? Kalau dia lakukan sendiri haram. Kalau dia lakukan sendiri haram, tidak boleh. Makanya harus dihindari semua fasilitas yang bisa mengundang syahwat itu. Jadi kebanyakan syahwat itu muncul, ibu-ibu sekalian, ada 2 faktor utama kata ulama fikih. Yang pertama kena faktor kosongnya pikiran dari kegiatan. Kayak kita lagi duduk, lagi bengong, nah itu bisa kemana-mana gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lagi sibuk nih, ibu lagi sibuk masak, lagi asyik, nggak berpikir syahwat. Atau orang lagi sibuk dengan satu kegiatan, tidak berpikir. Jadi kekosongan waktu itu menjadi penyebab utama gitu kan. Yang kedua ya, tentu ini masuk dalam fasilitas-fasilitas ya. Fasilitas apa saja harus dihindari semua. Jadi kekosongan waktu, kemudian fasilitas-fasilitasnya kayak tontonan, itu semua kan bisa mengganggu ya. Kemudian yang kedua adalah faktor makanan yang berlebihan. Biasanya faktor makanan yang berlebihan memang membangkitkan syahwat seseorang gitu kan. Bukan tidak boleh, boleh. Tetapi terjadinya onani atau masturbasi ini biasanya karena masalah tidak ada pasangan misalnya. Ada pasangan itu malah memang bisa dilampiaskan ke pasangan gitu kan. Dan onani haram bagi laki-laki dan masturbasi haram bagi perempuan kalau dia yang lakukan. Tapi kalau pasangannya halal. Kalau pasangan yang melakukan itu dibolehkan. Kayak perempuan lagi haid, lagi nifas, suaminya dionanikan, itu tidak haram dalam agama. Dan itu bukan aib, itu hukum syar'i, dibolehkan. Sebagaimana juga perempuan, laki-laki boleh melakukan pada perempuan. Misal pada saat dia lagi capek sekali, dia letih, istrinya lagi butuh, itu nggak ada masalah. Atau mungkin dia sakit, dia udah nggak bisa melayani biologis istri, tapi istri nggak mau cerai, mau tinggal sama dia boleh puasin, gitu kan? Dengan cara dia tidak harus, gitu kan? Seperti ada orang yang impoten misalnya, atau ada orang yang memang sudah tidak bisa, atau dia ejakulasi dini lah dan segalanya, itu berarti dibolehkan dia memuaskan istrinya, gitu kan? Dan itu tidak haram kalau suami atau pasangan melakukannya, gitu. Bagaimana solusi syar'i untuk pasangan suami istri yang salah satunya tidak bisa lagi memenuhi kewajiban nafkah batin hubungan suami istri? Yang pertama, boleh menceraikan, boleh mengadukan cerai. Kalau suami tidak bisa lagi melayani, istri masuk dalam udzur syar'i, boleh minta cerai. Misal ada perempuan yang menikah dengan laki-laki, tadinya awalnya sehat, tiba-tiba stroke semuanya, nggak bisa bergerak apa-apa. Sementara dia sendiri membutuhkan pasangan. Kalau dia sabar jauh lebih baik. Kalau dia sabar jauh lebih baik. Tapi bukan berarti dia terkungkung di situ, dia harus bertahan sementara dia membutuhkan. Itu tidak masalah. Masuk dalam udzur syar'i. Ini hal yang dibolehkan. Atau misal faktor umur yang terlalu jauh. Misal laki-laki umurnya sudah 60 tahun misalnya, terus menikah dengan wanita yang sangat muda. Mungkin pada saat misalnya sudah tua, si laki-laki ini sudah tidak bisa melayani sementara istrinya masih membutuhkan, maka
Nggak usah bayangkan, ini kalau loh, perempuannya mau juga, ayo. Nggak bisa, jangan cari jalan. Jadi kalau kita mau salahin, dua-duanya mau. Kalau laki-laki dikatakan dia kenapa milih yang muda, perempuan mudanya kenapa mau, kan sama. Makanya jangan disalah-salahin, nggak usah disalahin. Ini kalau terjadi, kita bicara tentang masalah apa yang harus dilakukan suami istri kalau tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis, kan gitu. Ini salah satu penyebab, salah satunya adalah bisa saja karena faktor umur. Bisa terjadi pada laki-laki, misalnya laki-lakinya tua nih, kemudian istrinya muda, maka pada saat dia sudah uzur dia nggak bisa penuhi, bisa dibalik. Ada perempuan tua nikah sama anak laki-laki muda, banyak. Saya kemarin dihubungi dari Malaysia, dia bilang sama saya, Ustadz saya ini berumur 40 sekian, dan saya sedang ta'aruf dengan seorang laki-laki umurnya 22 tahun. Jangan dibayangin, nggak usah. Ini kasusnya orang. Sebentar, dengar dulu. Makanya belum selesai, udah ditanggapin. Dia bilang, saya masih bimbang, ibu ini masih bimbang, apa yang saya harus lakukan? Layak enggak saya menikah dengan laki-laki yang jauh lebih muda dari saya? Ditanya hukum syar'i, bolehlah. Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah beda umur, tapi boleh secara syar'i. Jangan dibilang itu Khadijah. Memang contoh, kalau ada orang begini, itu kan Rasulullah itu apa diutus? Contoh, nggak boleh. Hukum syar'i, kita bicara hukum syar'inya. Teori syar'i begitu, gitu kan? Jadi yang jelas gini, saya belum selesai jawab loh ini. Jadi saya baru masuk ke indikator-indikator penyebab-penyebab bisa saja terjadi sehingga hubungan batin tidak terpenuhi, kan gitu. Ini bisa karena faktor umur, bisa karena penyakit tiba-tiba datang. Ini kan baru faktor-faktornya, gitu kan? Maka mereka boleh mengajukan perceraian satu sama yang lain. Si istri boleh mengajukan di pengadilan sudah tidak bisa, atau si suami yang mengajukan kalau istrinya nggak bisa, kan gitu. Seperti Nabi SAW, Ummu Salamah radhiyallahu anha lebih tua dari Nabi SAW, dan beliau tidak bisa lagi melayani kebutuhan biologis Nabi SAW. Maka Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, saya tetap mau di bawah naungan Anda sebagai istri, dan saya menghadiahkan malam saya untuk Aisyah. Misal, tetap naungan istri. Ini juga salah satu solusi, tetap bertahan dia dalam rumah tangganya, dan pasangannya sabar. Emang sudah begitu. Ini bagaimana yang harus dilakukan? Bisa bersabar, bertahan, berharap pahala di situ, atau mereka ajukan cerai kalau memang menganggap dirinya masih membutuhkan. Itu hukum syar'inya. Seperti itulah jawabannya. Ya, itu cuma penegasan. Oke lah. Ada lagi? Ya. Ini jangan begitu saya bicara masalah biologis langsung semangat bertanya nih. Dari tadi masalah anak sedikit. Silakan Bu, silakan. Mana mic-nya? Dikasih ke belakang tolong. Ini untung masalah nafkah kemarin Bu Dina nggak hadir. Satu bab. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan tentang hukum pengajian 4 bulanan untuk wanita yang sedang hamil, Ustaz. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Jadi dalam Islam tidak ada acara dalam kehamilan. Nggak ada hamil bulan pertama kah, bulan keempat kah, bulan ketujuh kah. Ini nggak ada di Indonesia. Kadang-kadang ini tradisi ditarik nih. Kalau bulan ketujuh harus pecahin kelapa lah, harus inilah injak telur sama bawang lah, macam-macam. Ini semua tidak ada dalam Islam, tidak ada. Walaupun dikatakan mengadakan pengajian, karena sama seperti merayakan itu, kan gitu. Jadi tidak boleh dalam Islam, tidak ada. Yang ada adalah sebelum berhubungan biologis agar dapat anak yang saleh, itu dibahas dalam biologis Islam. Berhubungan dengan membaca doa, gitu kan? Kemudian setelah lahir baru ada hukum syar'i. Memberikan nama di hari ketujuh, akikahkan, gitu kan, mencukur rambutnya. Ini semua yang ada setelah melahirkan. Tapi dalam fase hamil nggak ada, sama sekali nggak ada. Karena kan dikatakan bahwa umur 4 bulan ditiupkannya ruh ke dalam jabang bayi sehingga harus nggak ada hubungannya, Bu. Nggak ada hubungannya. Jadi walaupun itu ditiupkan ruh di rahim seorang wanita, di jasad yang akan dipakai oleh si janin nanti, tidak ada hubungannya, karena kita punya panduan syar'i.
Ada Al-Quran, ada Sunnah. Kalau ada panduannya kita kerjakan, kalau enggak usah dibuat gitu. Ya, dan itu tidak akan mengurangi anak itu menjadi baik atau tidak. Yang penting kita ikutin hukum syar'i. Berhubungan biologis membaca doa yang Nabi SAW mengatakan akan selamat anak itu dari gangguan syaitan. Pada saat dia lahir diakikahkan, kata Nabi SAW, tumpahkan darah dan hilangkan beban baginya. Dengan cara memberi nama, mentahnik, mengunyakan kurma, dimasukkan di langit-langitnya, seperti itulah. Jadi sebelum hamil dan sesudah melahirkan, itu yang ada. Ada lagi? Hah? Sudah habis? Alhamdulillah. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Saya mau nanya masalah anak-anak remaja. Sebentar, sebelum saya jawab dulu. Ini biasanya kalau saya telat diprotes ibu-ibu. Sekarang telat selesainya juga saya protes ya. Gantian. Ya. Masalah anak-anak remaja yang sekarang suka pacaran itu gimana ngatasinnya Ustaz ya? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pacaran itu sebenarnya definisi sederhananya adalah pelampiasan syahwat. Itu pacaran. Jalan, tatap-tatapan, sentuhan, ciuman, zina, itu kan pacaran. Ada yang lain? Nggak ada. Itu definisinya pacaran tuh. Pacaran dalam Islam boleh setelah akad nikah. Tidak boleh pacaran sebelum akad nikah. Habis akad nikah pacaran sepuasnya. Silakan. Bahkan ada pahalanya, gitu kan? Kata Nabi SAW, tiga orang yang kalau mereka membuat perilakunya tidak dihitung sia-sia. Yang pertama mujahid, yang mengurus kuda tunggangannya. Walaupun lama tuh diurus sama dia kudanya, tidak dianggap sia-sia, ada pahalanya. Gitu kan? Yang kedua orang mencari nafkah. Berjam-jam pun dia keluar cari nafkah itu tetap dihitung pahala. Dan yang ketiga adalah laki-laki dan perempuan suami istri yang saling memenuhi kebutuhan, maksudnya bercanda, ngobrol, hubungan biologis, itu malah disuruh pacaran istilahnya. Tapi setelah akad nikah. Sebelum akad nikah tidak boleh. Saya sudah pernah bilang ibu-ibu sekalian, tolong garis bawahi masalah ini dan ubah perilaku yang salah. Kita kadang-kadang subhanallah bangga anak kita kalau gonta-ganti pacar, dan kita malu kalau dia menikah. Ini terbalik ini. Kalau dia mau nikah, oh masih muda nak, menikah bagaimana, belum sarjana. Jangan hubungkan antara ibadah dengan prestasi dunia. Ini nggak boleh ini. Nggak ada hubungannya. Kalau dia meninggal sebelum sarjana gimana? Gitu kan? Kesian, gitu kan? Bapak ibu kadang orang tuanya kadang-kadang ada tempat pelampiasan, ada pasangannya. Kalau dia syahwatnya berbeda, gitu kan? Mungkin dia sudah harus membutuhkan pelampiasan. Apa susahnya kalau kita tambah satu piring untuk anak mantu kita di meja makan? Iya, sabar. Ini kalau pertimbangannya banyak, akhirnya lama menikah tuh. Tambahin satu piring untuk anak mantu dulu. Belum bicara anak, nanti anak. Kalau hamil, kalau enggak. Sekarang bawa satu piring dulu dia makan. Itu lebih baik. Halal ketemu. Saya nikahkan anak perempuan saya sama laki-laki. Halal ketemu dengan istri saya karena mahram. Kalau anak perempuan, anak saya laki-laki nikah sama istrinya perempuan, jadi halal mahram buat saya, gitu kan? Baik, bergabung sama kita. Baru kemudian orang tuanya yang dewasa, bijaksana bisa mendidik. Misalnya memberikan ide-ide bisnis, memberikan modal, melatih, bisa dengan cara itu. Tapi anaknya aman, gitu kan? Anaknya aman, karena anak ini sudah aman dari gangguan. Semua fitnah terbesar bagi laki-laki perempuan. Semua fitnah terbesar bagi perempuan laki-laki. Selalu berputar di situ saja tuh permasalahannya. Nah sementara kalau sudah diselamatkan dengan pernikahan, kata Nabi SAW, siapa yang menikah, dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Setengah agamanya. Ada orang subhanallah tidak malu dengan tetangga, anaknya gonta-ganti, dijemput malam minggu sama pacar yang ini, pacar yang itu, gonta-ganti. Jelas pacar pelampiasan biologis. Pergi keluar. Bagaimana caranya malam-malam dingin-dingin di bioskop tidak berzina? Susah sekali menggambarkannya gitu. Itu akan jelas arahnya ke sana. Orang tuanya bangga, tapi kalau anaknya dilamar oleh seseorang masih muda, oh tetangga bilang apa nanti? Malu sama tetangga. Ini harus diubah ini persepsinya. Harusnya kita bangga anak kita menikah. Harusnya, gitu kan? Mau orang bilang apa terserah. Tapi ini pertimbangan saya yang tanggung jawab hari kiamat, bukan tetangga. Nah. Jadi kalau ibu tanya bagaimana dengan anak muda sekarang, itu keliru kalau mereka pacaran. Harus setelah nikah. Dan sudah pernah saya bilang, ini sebagai penutup ya. Saya pernah bilang, lalu kalau ada bertanya, bagaimana caranya supaya anak saya bisa tahu calon pasangannya, atau saya mau menikah, bagaimana saya tahu calon pasangan saya ini baik? Saya sudah bilang ada 3 poinnya. Yang pertama, kenali fisiknya yang menarik, yang kita suka.
dan tolok ukurnya wajah dan telapak tangan saja. Wajah kata ulama bagian dari kepala sampai ke perut, telapak tangan dari kemaluan sampai ke kaki, simbolik. Lihat ini sepintas, ada sesuatu yang kita menarik cukup buat kita itu. Kemudian yang kedua, kenali keluarganya. Keluarga ayah, calon laki-laki dan calon perempuan menurunkan garis keturunan, fisik, warna kulit, paras wajah, rambut, postur tubuh, ini semua diambil dari keluarga ayah. Keluarga ibu karakter, sifatnya. Yang ketiga, kenali lingkungannya. Boleh kita kalau mau menikah, masa ta'aruf bertanya, saya mau tanya ya, kamu kalau weekend kemana? Oh, saya kalau weekend ke diskotik, saya kalau weekend ke karaoke, saya kalau weekend keluar sama teman-teman saya ke Bandung. Ya biasalah anak muda. Misal ada orang yang lain kita tanya, kalau malam weekend kamu buat apa ya kalau lagi libur kantor misalnya? Oh, saya ada ibu saya sudah tua, saya bakti dengan beliau. Oh, saya isi sama teman-teman pengajian. Oh, kadang-kadang saya coba menulis karya tulis. Kita kan sudah bisa ambil kesimpulan. Sudah cukup. Setelah itu istikharah, tawakal kepada Allah, menikah, gitu kan? Jadi nggak perlu untuk datang jalan. Berapa banyak orang pacaran 10 tahun 2 bulan nikah cerai. Dan subhanallah sekarang survei internasional, ini survei internasional Bu ya, negara yang paling sedikit perceraian itu Saudi Arabia sekarang di dunia paling sedikit. Padahal mereka umumnya tidak melalui proses pacaran itu. Ya, mereka menikah to the point, menjalankan hukum agama. Padahal mereka yang paling sedikit perceraian. Ternyata pada saat orang pacaran juga banyak rekayasa, kedustaan, menyembunyikan. Makanya setelah nikah, kok kau dulu nggak begini? Ya memang dulu dirahasiakan, gitu kan. Sekarang sudah suami istri, gitu. Mau cerai silahkan. Wah, enak benar ini. Sudah jadi kayak bahan permainan, gitu ya. Jadi ibu tekankan kepada anak-anak jangan melalui proses-proses yang haram ini. Nikah itu ibadah. Mulai dengan niat yang baik, dengan perilaku yang baik. Jangan sampai ada pelanggaran agama. Allahu a'lam. Ini yang saya tahu. Nanti ibu bisa ikutin ceramah saya di YouTube, judulnya Manajemen Rumah Tangga Islami. Diketik